Ini usil yang sebelah sini. Iya. Ya, kamu usil kan, benar. Tadi pas dia itu kayak ibaratkan asapnya itu orang habis mandi panas-panas gitu, uap besar. Wajar aja emang ke zaman sekarang kalau orang buka tempat makan atau apa mungkin ada. Maksudmu penglaris? Itu banyak banget kayak orang disusun ditimpa tumpang tindih gitu loh. Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode paling spesial karena ini adalah episode 30 dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Sebelahku agak-agak grogi aja ya sepertinya ya. Tapi kalau yang ini udah biasa. Sebenarnya guest hari ini sebenarnya udah nggak asing sih. Apalagi yang sebelah kiri saya udah lebih nggak asing lagi. Cuman yang sebelah kanan saya ini guys, ini adalah sosok yang muncul di episode berapa ya kemarin ya kita ya? Yang ada Stella dan Vini. Kemarin episode Yang gendong. aduh aku udah lupa deh. Pokoknya waktu ada gangguan-gangguan muncullah sosok dia. Jadi pada saat dia itu bilang ada ini. Nah, dia adalah suami dari Stella Sun yang ada di paling ujung. Nah, langsung saja kita kenalan. Sebelah kanan saya adalah Halo Surya. Nah, Surya ini okupasinya adalah Businessman sih, biasalah bantu papa. Oke, Jadi businessman. lanjutin usaha lah. Oke, nanti kita akan ulik lebih detail lagi. Sebenarnya ibaratnya okupasi segala macam ada ya di sini ya. Kemarin dari ibu rumah tangga, tukang bersih-bersih, yang K-pop juga ada, yang tukang gibah ada, yang gak ada kerjaan juga ada. Mohon maaf Pak, itu kerjaan ya. Iya betul. Pokoknya pengangguran juga banyak gitu loh. 21 ya, episode 21. Nah, di sebelah Surya adalah langsung aja deh. Hi guys, I'm Stella Sun, fashion designer and a mom too. Ya, dan sebelah kiri saya, dia adalah salah satu cenayang yang paling diminta di Spicy Ghost Story. Selalu kalau di komen, Kak Rena lagi dong, Kak Rena lagi dong, Kak Rena lagi dong. Siapa? Bosan gak sih? Enggak sih. Oh enggak ya? Kamu menambah ini, Menambah view. Saya butuh. Pansos ya Pak ya? Pansos. Pansos ya. Siapa namanya? Saya Irina Putri. Irena Putri Tarigat. Oke, tanpa basa-basi lagi karena hari ini spesial. Kenapa kita bilang spesial? Karena episode 30 ini namanya udah 30 ya. Setiap 10 itu kalau kalian perhatikan kita ada explore. Episode 10, explore di yang kemarin, masih ingat? Episode 20, kita explore yang lantai 3. Dan sekarang explore kita ada di kawasan yang bukan di daerah sini lagi. Tapi kita akan menuju ke suatu tempat. Tempatnya itu kita rahasiakan dulu, tapi yang pastinya tempat ini lumayan katanya sih seram. Dia tadi udah terawang sedikit katanya dari fotonya aja di luar udah banyak sekali. Betul? Nanti kita cerita singkat ya, masing-masing dari kita hanya kasih satu cerita ya, namanya juga masih Spicy Ghost Story ya. Tapi setelah cerita kita akan break, after that kita berangkat ke lokasi dan kita akan explore di tempat itu. Oke? Nah, langsung saja kita coba dulu makanannya hari ini karena episode spesial, makanan dan juga minumannya itu juga spesial. Kita coba dessert dulu kali ya, biar nggak ini ya. Maksudnya takutnya kalau udah pedas kita makan ini kayaknya Banyak nonton ya? Banyak, makanya dari tadi aku lihat ke sana. Pantes. Oke, baik. Belum mulai loh ini, woi.
ini belum mulai loh. Udah langsung bilang kayak gitu loh. Oke. Enggak, cross check. Ya udah, nanti kita mungkin kalian heran loh, kok langsung sebelah kanan ini bisa ngomong kayak gitu. Nanti tenang, kita akan ulik. Pokoknya detail, semuanya kita korek. Nah, hari ini kita dessert dulu, baru kita makan. Masuk frame. Nanti kamu keluar dari frame. Mentokin. Mentokin. Oke. Dessert kita hari ini dipersembahkan oleh Take a Bite dengan nama dessertnya adalah Ping Pong Dessert. Nah, dessert ini adalah fusion Asian dessert. Ini ya dessert ya. Jadi dessertnya itu ala-ala Taiwan lah, ala-ala pokoknya yang kalian suka deh. Di dalamnya itu ada ubi ball, ada grass jelly, ada red beans, ada apa sih ini? Ada nagasari ya? Apa namanya? Kayak mutiara. Apa sih mutiara? Mata ikan ya, mata ikan. Terus ada sesame ball dan juga ada mash apa sih? Sweet potato. Yes. Itu ubi yang ungu. Nanti akan berubah warna, ini semua menjadi warna ungu semua. So, ini kita akan siram dengan santan dan juga fresh milk, dan tentunya harus pakai yang namanya es batu supaya bisa dinikmati dengan segar. Oke, langsung aja ya. Kita langsung aja ya, tuangkan fresh milknya. Santannya. Ini semua kan ya? Semuanya aja, gak usah malu-malu. Nggak tahu malu kayaknya. Dan kita ada es batu. Es batu kita juga sudah mulai meleleh. Ya, baik. Kita keluarkan dulu sendoknya. Bentar. Oke. Wait ya. Dan es batuku pun sudah tercemar dengan prawn and roll tadi. Sebentar. Agak messy hari ini, coy. Ya udah. Cukup 3-4 saja supaya agak dingin-dingin sedikit. Oke. Coba tinggal di ungunya itu dari ubi loh, guys. Ini ya? Jadi katanya yang jual ini baru pertama kali ada di Medan. Belum pernah ada di Medan. Thank you. Dessert seperti ini. Oke, Luis, videographer yang merangkap bersih-bersih. Silahkan. Yuk. Sabar ya, Luis. Kita aur-aur. Gimana? Enak? Seriously? Aku udah pernah coba, jujur aja. Makanya aku minta dia mau nggak jadi sponsor. Dan ternyata dia mau. Ya sudahlah. Karena aku jatuh cinta sih pada saat aku itu endorse pertama kali gitu loh. Manisnya enak loh. Iya, nggak terlalu manis kan? Pas. Terus juga gabungan dari mashed sweet potato and also red bean-nya. Wow. Kalian coba sesame ball-nya deh. Iya, enak. Tadi udah Berat. coba kacangnya di dalam. Lumer loh di dalam. Iya. Coba. Nice ya? Banget. Harganya murah. 25.000 aja. Satu box. So, Aduh, bau. oh sorry, satu bowl. Satu bowl 25K. Oh ya, kalau nggak salah ada promonya, aku lupa. Sampai udah dikasih pesan, aku pun lupa. Nggak bisa ngomong. Benar. Ya betul, promonya itu buy 5 get 1 free. Jadi kalau kalian beli 5 gratis 1. Videographer udah minum berapa kotak tadi? Udah berapa? 2 kotak ya. Jadi total mereka udah minum 4. Jadi, yang ini bukan grass jelly, salah ya. Kuiling cow. Oh, ternyata ya. Ini. Iya, yang itu. Jadi kuiling cow ini untuk panas dalam bagus banget. Ya, pokoknya kalau kamu mau cari dessert yang Asian style gitu, boleh deh coba ini. Yaudah, kita dessert simpan dulu biar kita bisa menikmatin yang ini nih. Main starnya, coy. Main starnya hari ini, guys. Pernah nggak sih kalian makan? Biasanya kalau yang corona ini kan kita udah lama nggak ke Australia, ke US, kemana-mana lah ya. Kayak macam pernah aja kita pergi. Tapi intinya yang pernah lah ya,
pasti kalian tahu. Oh, nggak usah jauh-jauh. Di Singapura ada kok. Ada. Kalau Di nggak airport. salah di airport yang baru ya. Iya. Yang Jewel. Di Jewel ada satu restoran yang khusus menjual yang rolls seperti ini dan itu antriannya panjang banget, banyak banget dan ini sudah ada di Medan. Katanya yang jual ini benar-benar tahu authentic taste dari rolls seperti itu dan akhirnya mereka merilis yang namanya prawn and roll. Jadi prawn and roll ini guys adalah semacam sandwich, isinya itu originalnya biasanya isinya itu adalah udang. Tapi karena Medan ini kan sukanya berbagai macam variasi ya, so mereka itu juga mengeluarkan banyak sekali varian gitu loh. Awalnya sih signaturenya adalah prawn and also chicken. Tapi karena sekarang udah banyak banget customernya, aku harus buka contekan, maaf. Jadi di depan kita guys, bentar. Banyak PR-nya. Oke, ada menu baru. Yang pertama ada prawn Nashville, yang manakah yang Kayaknya yang sebelah sana dia agak merah itu ya. ini prawn Nashville ya kayaknya ya. Ini nih. Prawn Nashville, chicken Nashville, pokoknya warna-warna Ada seperti merah ini, juga, ini. kayaknya yang tengah. Ini. Terus ada loaded fries, ada creamy sauce chicken fries. Ini kayaknya. Iya betul kamu bilang. Truffle ini cuma di sini. Truffle with smoked beef plus chicken plus mushroom plus truffle ini enak banget. Sayang nggak di sisi kita. Terus Nanti Pak. ada signature prawn, ada signature crab ini, ada signature ada mentai prawn. Iya kayaknya ini deh. Ya, mentai crab. And also udah deh semuanya udah lengkap. Jadi intinya semuanya akan disuguhkan kalau selama ini kan online. Kalau kalian pesan itu dari Instagram. Tapi mereka katanya nih akan buka di Jalan Sudirman. Kayaknya kalau episode ini ditayangkan mereka seharusnya udah buka deh. Jadi kalau misalnya kalian udah gak sabar mencoba ini, silakan kunjungi lokasinya itu cozy banget. Nanti kita akan kasih slideshow dari tokonya seperti apa ya. So prawn and roll planningnya sih akhir Maret. Tapi kalau April mereka buka, video ini juga tayang di April. So which means enjoy it. Prawn and roll ini semuanya enak banget. Yuk digin yuk. Oh ya masing-masing roll itu pasti akan kasih chips ya. Chipsnya itu tipis banget guys. Enak banget. Serius, ini chipsnya itu adalah salah satu chips yang Dia pakai black pepper loh. Ya kan? Dia bukan kayak micin-micin itu loh. Yang kita makan. Sorry maaf. Tolong dibip. Maksudnya yang kayak snack-snack anak-anak itu yang banyak ada sapi panggang yang gitu enggak kayak gitu. Ini enak banget. Ini pakai salt and pepper doang tapi enak. Ya, tapi enak banget serius karena dia tipis dan dia homemade. Dia bukan tipikal chips yang pabrikan ya. Memang mereka itu slice sendiri dan goreng sendiri. Oke, which one do you choose? Kita masing-masing pilih satu deh. Oh, banyak. Aku mau yang ini kali ya, original kali ya. Ini signature prawn. Silakan diambil. Jeng jeng. Kasihan, Bang Lewat. Bro, pilih yang mana? Ini aja deh. Ini yang signature crab. Oh, sama dong. Bukan ya? Ya, atau Oh, mungkin kalau yang gitu baru Ini aja deh. yang prawn Nashville. Silakan, Bro. Langsung aja. Oke, kamu mau mentai atau mau yang Mau semuanya? yang mana? Ini aja deh. Oke, yang crab, yang kepiting. Baik, kalau aku ini aja deh chicken Nashville-nya. Seharusnya ini ya, chicken Nashville. Baik, mereka itu tahu kalau Indonesia ini kan nggak bisa hidup tanpa saus. Jadi memang disediakan saus ya guys. Jadi tenang aja, setiap kali kamu beli roll pasti kamu akan diberi 2 saset saus ini. So kamu nikmatin aja. Masing-masing tadi ada ini ya, garpu ya Wing. Untuk makan fries. Oh iya. Yes. Kiranya Ini langsung juga punya kita ya sayang. Oke, ya sudahlah. Guys, tanpa saus dulu ya aku coba ya supaya bisa tahu original taste-nya, otentiknya seperti apa. Let's dig in. Silahkan. Enak ya?
Spicy nggak? Oke. Nashville ini dia ada rempah. Dan rempahnya ini khas Meksiko gitu. Yang ada apa sih? Rempah-rempah seperti gimana ya? Yang kalau kita makan ini taco. Oh ya. Ada ciri khas rempah itu loh. Apa sih namanya? Yang ngekick banget. Gitu ya. Ya, salsa gitu deh. Pokoknya ada yang kayak gitu dia ngekick banget dan aku sukanya ada pickles. So, picklesnya ini somehow kayak menetralisir rempah ini jadi kayak satu harmonisasi yang indah banget dalam mulutku. Kalau kamu gimana, Bro? Kayaknya sama deh bumbu kita. Nashville kan? Iya, Nashville. Ya, dia ada pickle, ada asam manis, terus enaknya sih asin sih. Oh iya, asin gurih ya. Ya, Punya asin lo? gurih. Prawnnya coy. Garing banget prawnnya. Dan realize nggak sih, ini tadi udah lumayan lama loh kita mau shoot dan rotinya masih enak banget loh. Dia nggak kayak keras kayak gitu. Iya. Itu enak loh. Punyamu bagaimana, Bu? Punya saya enak Pak, karena ini kayaknya full daging kepiting. Iya, nggak pelit ya. Nggak pelit sama Dan kamu sekali. sudah makan tadi? Iya, saya udah makan. Oh baik, ya udah. Karena kita sudah mau cerita. Oh maaf, fries. Kita belum coba friesnya guys. Yuk kita coba friesnya. Bentar ya. Yuks. Aduh. Oh sayang ini udah. Ini kayak penuh dengan cheese deh. Kayaknya kalau baru dibikin gitu masih panas enak nih. Tapi gini aja udah enak banget. Sayang udah mulai dingin. Beefnya ini loh. Truffle-nya guys. Oh my god. Rasa ya. Serius sih? Cobain. Boleh ya? Cobain aja. Apanya kok ambil beefnya? Beef apa? Beefnya. Wow. Ya kan? Woi, truffle-nya. Mau, sini. Gila loh ini. Kalau yang rindu bacon, beefnya macam-macam bacon tuh. Iya, bener, serius. Iya kan? Tapi ini truffle-nya nggak main-main loh ini. Ini bukan kayak truffle ecek-ecek. Beneran ya? Nah, Walaupun nggak dikasih truffle, tapi truffle-nya rasa banget. coba deh. Right? Nice banget ya. Enak banget. Oke deh. Kalau begitu, kita akan cerita sekarang. Surya, dirimu mulai dulu ya. Dan kita akan masuk ke dark mode. Dalam hitungan 3, 2, 1, go. Welcome to the dark mode of Spicy Ghost Stories. Nah, mungkin kalian langsung heran ya, dalam sekejap kok kayaknya makanannya habis semua. Udah hilang. Jadi waktu break itu kita udah comot semua, udah makan. Emang enak banget sih, prawn and roll ini best recommended sekali. Potong bentar, tisunya dong. Oh iya, serem loh. Nanti kayak caki ya. Bukan. Soalnya dari tadi kita udah potong sini, potong sana, makanya habis cepet. Oke. Makan berapa? Aku cukup ini lihat udah ganti yang tadinya ini udah ganti ini gitu loh. Ini udah ganti. Ini pun udah ganti, semua udah ganti. Pokoknya enak banget lah prawn and roll ini. Ya udahlah, Surya, sebelum kamu cerita, boleh ceritain ke viewers apakah dirimu sensitif atau ada sixth sense atau malah sudah terkategori indigo. Oh enggak lah, kalau indigo sih menurut saya sih enggak. Cuman karena mungkin sensitif sih gue bilang. Karena sensitif mungkin bawaan dari setiap orang kan ada bawaannya. Jadi bawaannya mungkin kayak saya ibaratnya materinya lebih sensitif. Jadi maksud saya materi bukan arti kata materi ini ya, tapi maksudnya sesuatu benda itu lebih sensitif, geseknya lebih kuat dibanding sama materi ini gitu loh. Oke. Mungkin kebetulan saya ya geseknya Lebih dapet. Oke, kalau boleh tahu pada saat usia berapa kamu mulai menyadari bahwa kamu itu ada sensitif dengan hal-hal seperti itu? Sebenarnya awalnya nggak pernah tahu ya kalau ada sensitif hal gini. Cuman kok sering penampakan. Jadi kalau orang bilang kan penampakan, lu mungkin lagi sial soy kan gitu ya. Jadi ya di situ nggak atau jiunke gitu ya katanya. Gitu. Ya udah biasa ya apalagi pas deket Chengbing atau Chigwei kan itu sering. Jadi usia berapa nih kalau boleh tahu? Masih kecil atau
Remaja atau SMA 1, SMP 3 gitulah. Oh, mulainya dari sana sih. Oke. Jadi dari sana ya kiranya di situ udah habis itu satu tahap sampai kuliah gitu blank. Maksudnya nggak ada kayak gitu gesekan. Entah kenapa pulang-pulang dari sekolah, kok makin gesekannya makin ini gitu. Sekolah dalam arti luar negeri. Luar negeri pulang. Mungkin pas pulang dari Medan ya kan ya pas itu juga sih ada sedikit pingin explore tentang kebudayaan agama gitu kan. Jadi ya mungkin salah tafsir jadinya ngerti ini dikit ngerti sana dikit terus makin lama makin kebuka kata orangnya kebuka. Oke, lebih mungkin istilahnya cakra kamu lebih langsung Iya. kayak Pernah sih kayak dibukain gitu ya. Pernah sih kemarin dibukain, tapi secara teknis sih cakra dibuka bukan arti kata lebih sensitif sih enggak. Cuman ada beberapa orang yang biasanya bisa terjadi setelah dibuka makin sensitif. Oke. Ada beda nggak antara cakra dengan mata batin sebenarnya? Menurutku sih beda. Beda ya? Beda. Sama. Beda. Beda dong. Kalau mata Luis. Kalau mata batin itu menurut saya memang dari awalnya dia udah gifted, udah bisa langsung lihat. Mungkin kayak yang saya anggap indigo lah ya mungkin. Tapi kalau kita buka cakra berarti kita mungkin ada satu ilmu atau sesuatu energi yang yin yang lah, kita cerita yin yang mungkin energi yang putih masuk agak banyak jadi kita tertract. Oke. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau cakra itu kita buka, biasanya kalau orang yang bilang cakra buka itu kalau kita ibaratkan mungkin ya ini bagi yang yang ngerti tentang agama Buddha itu belakangnya kan keliling gede itu. Kalau warna kuning Cahaya. terang cahaya itu sebenarnya sih hitungannya cakra. Oh gitu. Hitungan cakra. Jadi kalau kita yang ada ilmu atau belajar itu nanti cakranya makin lama makin gede, itu cahayanya makin terang. Oh berarti cakra itu bukan, aku pernah dengar cakra itu punya lapisan gitu, benar nggak sih? Maksudnya kayak ada berapa lapis gitu sehingga kalau makin diasah, kalau katanya asahnya itu pakai meditasi ya atau apa gitu ya, sehingga cakranya itu kayak makin terbuka kayak lapisan bawang gitu, jadi kayak ada makin terbuka lapisan-lapisannya gitu. Itu bener nggak sih yang kayak gitu? Secara teknis sih teorinya sih kayaknya benar. Cuman kalau saya sih ubah dikit sebenarnya bukan kayak lapisan bawang satu level by satu level, dia enggak, dia sebenarnya tuh warna. Jadi mungkin yang awal tuh dari awalnya putih, lalu nanti mungkin hijau atau kuning atau apa. Kalau dalam bahasa Buddha sih ada namanya tuh 13 warna gitulah, ada itu. Makanya kalau kita sembahyang itu ada warna kuning, apa lilin dia maksudnya. Ada lilinnya kalau nggak salah 13 atau 7 ya saya lupa. Oh, Itulah jadi itu artinya. lambang Itu cakra simbolik. malah ya? Iya. Oh, I see. Berarti kamu sekarang kalau boleh tahu udah maksudnya Level keberapa gitu. enggak ya. Maksudnya cakranya udah gimana gitu loh. Kamu termasuk yang sudah mengasah juga kan? Maksudnya dalam arti kayak kamu ada meditasi dan lain-lain gitu. Iya, saya sebenarnya meditasi tujuan utama saya bukan untuk mendapatkan kegaiban atau ini ya, tapi tujuan saya itu lebih mengerti sih. Kita selama ini kan banyak yang blank. Kata orang kan sering blank. Kayak lagi makan melamun. Ya kita usahakan belajar kalau kita tuh tetap fokus, tetap aware sama situasi, tetap sadar gitu. Jadi lebih meditasi itu lebih fokusnya kesadaran ketimbang saya mencari gaib ya saya anggap kalau memang diberi Tuhan ya saya terima aja. Tapi kalau enggak ya saya nggak cari, cuman lebih bahasanya saya mengerti lah tentang kehidupan ini apa sih sebenarnya. Sadar gitu. kalau kita lagi bernafas. Sadar. Lebih aware dengan presence dari segala hal gitu loh. Iya. Oke. Tapi di belakang agak ribut ya. Iya, dari tadi. Aku agak-agak ada merasakan suara-suara yang gimana-gimana gitu. Ada beberapa di belakang Ko Surya sama Ko Freddy. Ada satu yang mau ngajak ngobrol Sama? aku, Oke. Cowok cewek? cowok. Oke. Nggak tahu mau nyampein apa. Ini kayaknya orang yang sama yang kemarin deh, si cowok yang hembusin. Iya. Oke. Jadi dia waktu Ko Surya lagi ngobrol tuh dia kayak gitu di samping kupingku. Oh gitu. Baiklah. Ya udah, biarin aja ya. Oke. Aduh, aku jadi batuk. Oke. Cerita deh, apakah pengalaman yang pernah dirimu alami, bro? Pengalaman sih banyak. Artinya lalu lalang sih. Cuman mungkin Itu ada. paling sering loh. Iya sih. Tengah malam kayak ada yang lalu lalang gitu. Kayak baru-baru kemarin lah. Aku boleh tahu nggak sih deskripsiin lalu lalang itu kayak mana? Dia kayak flash gitu atau lalu lalangnya gerasak gerusuk atau gimana?
Kayak sebenarnya kalau bilang yang lalu lalang, misalnya gini nih, saya di kamar. Ya kalau gelap kan ya biasalah gelap. Terus kita tahu keadaan itu kayak nggak ada orang. Nah kalau yang lalu lalang itu maksud saya gini, dia tiba hadir, kasih kamu lihat seakan-akan dia ada di sana. Habis itu nggak lama kemudian dia pergi gitu. Kenapa Rena? Ini perempuan ngintip. Siapa? Biasa. Yang ada di tempat ini. Oh, baik. Nah, jadi kayak kemarin cerita lalu lalang. Saya kemarin kan kayaknya ada ke tempat orang meninggal ya. Ya biasalah kayak itu. Terus pulang-pulangnya ya mungkin aja dia ikut sampai jalan. Pas pulang saya nggak sadar. Saya juga nggak sadar, tidur kebetulan sama anak di tengah, bertiga kan tidur. Tiba-tiba sekitar jam 4 atau jam 3 kebangun. Pas kebangun karena anak saya rewel. Udah rewel, saya noleh balik, tiba-tiba ada yang di sana. Terus ya bukan komunikasi atau apa ya, tapi saya liatin gak lama kemudian, udah saya pun capek tidur karena kan tengah malam. Terus memang saya ada bangun sebentar, saya lihat nggak di tempat lagi, itu lalu lalang nih saya masuk. Oh, itu jadi lalu lalang itu go. adalah kayak datang sebentar itu bye gitu. Iya. High and bye lah ya. High and bye itu yang saya maksud. Tapi Oke, kok oke. Tapi yang dia nggak ganggu kok. Soalnya anak aku juga nggak nangis. Dia malah bilang itu Ii. Hai Ii. Berarti anakmu ada ini dong mungkin ya? anak-anak ya. Terus pas kecil dia biasa sih. udah ngilang, dadah Ii. Terus dia bilang iya emang udah nggak ada di situ. Oh. jadi high and bye sih. Oke. Baik. Mamanya yang Mungkin ada ini cerita yang spesifik nggak? Maksudnya kayak kalau tadi kan lalu lalang, spesifik yang mungkin kamu rasain itu yang paling berkesan gitu loh untuk pengalaman spiritual gitu loh. Mungkin yang pendek aja sih, kemarin sama juga mungkin kalau orang meninggal saya pulang. Saya pulang karena saya tidur itu posisi lampu lumayan terang lah, ada lampu kuning gitu kan, anak kecil pas tidur agak bad redup. lamp gitu lah. Bad lamp. Jadi kan anak saya kan tidur di sebelah kiri, saya di sini, misalnya posisi saya sini, dia situ. Nah, dia tidur udah terlentang. Udah mules lah gitu kan. Terus tiba-tiba ada suara kayak orang pukul triplek. Kan kebetulan kan sedikit triplek gitu. Kayak bed tempat tidur ya, perabot kok triplek. Perabot disentak kenceng kali. Macam orang marah. Gitu. Pam gitu. Kayak orang marah. Kayak orang marah bener. Oke. Jadi saya orang marah pam gitu. Lalu ya saya kaget. Dua-duanya belum tidur. Oke. Bangun. Saya lihat, loh, ini nggak bener nih. Nggak benernya gimana? Jadi misalnya anak saya tidur gini kan, semua di sini kerumunin. Ada 5 orang. 5 anak kecil. Oh, baik. Ya langsung 5 anak kecil. Jadi katanya sih dari kemarin itu udah di situ. Maksudnya udah ikut pulang. Cuman saya nggak gublis. Mungkin pas saya tidur dibisikin apa saya nggak kebangun, mungkin mau komunikasi lah. Communicate gitu. Nggak komunikasi. Jadi dia cari perhatian, gebrak gitu, baru kaget. Ini baru itu di situ gitu loh. Lalu sih sedikit coba berkomunikasi sama dia, mintanya sih di blessing. Iya, kayak minta dibacain mantra gitu biar dia tenang dan juga dia bisa move into the light lah, bahasanya sih gitu. Jadi biasanya kalau udah di blessing memang udah bisa move on ya? Maksudnya udah bisa crossover gitu? Enggak juga pernah sih, sih. dan juga nggak sembarangan orang bisa blessing ya. Jadi kayak kalau misalnya menurut ajaran Bante ya, kita itu harus bisa memancarkan metta, jadi memancarkan cinta kasih daripada memancarkan kebencian kayak mengusir atau apa. Sebetulnya harus yang dipancarkan itu adalah metta, karena mereka itu sebenarnya minta tolong, kasihan gitu. Oh, jadinya mungkin gini ya, as in like mungkin mereka pengen ada peace of mind gitu bagi Iya, mereka benar. gitu ya. Jadi untuk soul mereka itu lebih kayak tenang. Kadang-kadang kalau misalnya udah tenang, ya ibaratnya semua urusan udah selesai, malah mereka bisa crossover ya, gitu ya. Iya. Mungkin kesimpulannya lebih ke sana gitu ya. Mereka juga frustasi sih sebenarnya, kadang kayak mereka nggak ada yang mau siapa yang bisa dikomunikasi. I see. Jadi makanya mereka kadang-kadang butuh bantuan dari ya mediator seperti Iya. ini seperti gitu. ini. Jadi Oke. cuman kalau itu yang umumnya kalau orang tuh yang meninggal. Oke. Tapi kalau yang satu sisi lagi yang mungkin kita cerita iblis atau siluman itu Beda lagi. beda kasus.
Oke, berarti yang kamu ceritain itu berarti case-nya itu lebih ke arwah ataupun hantu gitu ya, yang maksudnya yang Orang meninggal. orang meninggal masih ada kemelekatan di duniawi dunia. ini. Jadi mungkin dia pingin nyampaikan tapi nggak bisa nyampein terus ya tetap melekat di sini gitu. Justru yang kayak gitu yang malah yang lebih banyak yang minta tolong daripada yang kayak mengganggu ataupun jahil yang seperti itu. Cuman gitu. kan kita sebagai manusia awam kan anggapannya ya mungkin karena sering nonton juga anggapannya itu kan pengganggu, nggak bagus, nggak bener. Ya karena stigmanya itu udah langsung kayak ibaratnya kita lihat ular aja pun belum tentu semua ular berbisa kan. Maksudnya kita lihat ular itu reaksi pertama yang kita dapetin itu adalah kita lari gitu loh, kita teriak dan lain-lain. Padahal nggak semua ular itu memang mau menyerang kita gitu loh. Salah satu contoh mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau siluman itu tadi gimana? Maksudnya yang Siluman itu ada ya siluman ya? ada sih. Iya, Aku benar-benar pikir ada mitos sih. loh. Itu ada. Ada. Even nanti yang mau aku ceritain salah satu di tempat yang tadi itu. Oh ya, Karena itu. Karena siluman. ada itunya, iya. Aku pikir siluman itu mitos loh, sumpah. Aku pikir gini, maksud aku siluman itu aku pikir hanya ada di cerita-cerita seperti kayak misalnya kayak yang ya mungkin lebih ke mungkin kalau aku kan taunya siluman ular putih yang gitu-gitu kan, yang kayak cuaci ya gitu, kayak sucer gitu kan. Maksudnya apakah itu memang berarti ada ya, bukan hanya di legenda-legenda gitu? Oh gitu ya. Aku pikir siluman itu Karena kalaupun misalnya kita nggak ambil dari segi spiritualitas ya, maksudnya dari kayak zaman dulu juga pasti makhluk-makhluk yang aneh itu kan memang ada. Iya. Maksudnya dengan yang kayak nggak usah makhluk lah, even kita manusia zaman dulu aja pasti ada yang bentuknya aneh-aneh, yang dia kayak percampuran antara ini dengan ini, kayak misalnya Atau ada mungkin- orang yang kayak mukanya tapi kayak binatang gitu kan ada atau juga. mungkin yang kamu maksud itu adalah seperti manusia purba gitu. Iya, yang jadi mereka bermetamorfosis gitu ya. Nah, kalau zaman dulu tuh kan banyak yang binatang-binatang yang aneh juga seperti misalnya ular berkepala ini, apa segala macam. Nah, itu tadi balik lagi karena itu adalah sebuah culture, kemudian ada agama. Itu kan jadi kayak silang menyilang. Jadi kayak mereka mempercayai sebuah kepercayaan ini dengan adanya yang itu tadi, makhluk-makhluk itu tadi gitu. Ritual ya, Iya, sembahyang. Oke. Berarti yang kamu maksud itu adalah yang tadi itu adalah kalau memang yang ya mungkin lah ya seperti ada yang berniat jahat dan lain-lain, Iya. itu banyak kan seperti iblis, terus juga siluman, Kalau jin gitu. kalau siluman atau jin atau apa itu mereka biasanya mencari ilmu. Jadi ibaratnya nih, saya dihinggap, dia minta dari saya jadinya dapat ilmu, dapat kekuatan. Oke. Jadi mungkin aja ya kalau ketemu yang bagus, dia minta tolong bantu orang, kayak jadi ya ngomong kasarnya bantu orang lah. Tapi kalau dianya jahat, ya kita punya energi diserap. Secara diam-diam kita nggak tahu. Mungkin hari ini kita sehat, besok-besok atau 10 tahun kemudian kita, aduh kok kaki pincang ya, kaki lemes ya, atau badan sakit ya. Bisa. Iya, karena yang itu gitu-gitu menggerogoti. Grogoti. Itu yang jahat. Oh gitu. apalagi yang kayak minta tolong ke mereka. Itu hasilnya instan. Kalau minta tolong sama mereka itu lebih instan daripada Ibaratnya gini, kayak contoh aku minta kekayaan atau minta kayak kan ada yang sampai minta jodoh atau minta anak atau Iya, apa, iya. itu biasanya memang instan, malah lebih instan daripada kita berdoa. sama seperti pesugihan dong ya. Maksudnya kayak yang menyembah kayak Iya, karena kan mintanya udah pasti bukan ke atas, Ke alam bawah ke gitu. roh dan leluhur dan sejenisnya gitu. Oke. Berarti gini, aku boleh tanya nggak? Maksudnya kan ada kayak Rena pernah bilang bahwa satu makhluk itu ya berarti hari ini episode kita jadi lebih ke pembelajaran ya. Maksudnya gini, kan kayak kamu bilang kemarin kan untuk satu makhluk itu menggerakkan sesuatu ataupun untuk secara fisik bisa kontak dengan kita dan lain-lain itu butuh energi yang sangat-sangat luar biasa. Ataupun mungkin nggak setiap hantu atau nggak setiap arwah itu bisa seperti itulah gitu, butuh kayak mungkin waktu ataupun butuh. Nah itu biasanya mereka itu mengembangkan energi itu dari mana gitu? Maksudnya kayak apakah mereka serap dari manusia atau gimana gitu? Kalau dibilang mengembangkan energi ini dari ini versinya aku ya, nggak mungkin orang punya pemahaman yang berbeda. Kalau dibilang mengembangkan energi tidak, tapi mereka mau menunjukkan eksistensi mereka itu dan mereka memilih Oke. untuk menunjukkannya kepada orang yang mana.
Nah, sebenarnya orang yang tersebut lah yang punya energi lebih dari manusia biasa, sehingga bisa menarik keberadaan mereka. Gitu. Jadi bukan si makhluknya itu yang memang punya power gimana ya, sebenarnya mereka semua punya, dan mereka juga punya tingkatan yang berbeda. Contohnya kadang-kadang ada yang sifatnya tidak mengganggu, yang tadi kayak Koko bilang, ada yang mungkin biasa aja, ada yang mungkin minta tolong segala macam. Dari sisi itu aja sebenarnya mereka sudah punya tingkatan yang berbeda, dan cara mereka react itu ke kita kan beda. Kalau dia minta tolong biasanya tidak akan menakutkan. Kalau memang dia jahat atau berniat tidak baik, udah pasti atmosfernya atau ambience-nya juga pasti berbeda. Suasananya itu beda banget. Nah, jadi kalau misalnya menurut energi kenapa bisa sampai kayak gerakin barang segala macam. Nah, salah satunya itu sebenarnya dia memilih untuk dia mau menunjukkan itu kepada siapa. Berarti kalau misalnya dia meskipun dalam keadaan baru meninggal nih contoh. Apakah dia bisa langsung seperti itu atau? Nah, kalau masalah baru meninggal aku kurang tahu ya, di alam sana itu sebenarnya kayak tadi Ko Surya bilang, kadang yang orang baru meninggal itu ada banyak yang belum tersampaikan sehingga mereka melekat di bumi gitu. Nah, untuk pemahaman seperti itu aku kurang tahu ya. Cuman emang aku melihatnya itu secara gamblang aja. Karena yang mataku lihat itu langsung plek ngelihat gitu aja. Nggak tahu apa, kalau aku mau tahu biasanya aku harus komunikasi. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya gini, kayak iblis, terus juga jin dan lain-lain, mereka itu bisa menjadi lebih kuat itu dari mana? Maksudnya dari apakah disembah-sembah orang makanya mereka jadi lebih kuat, ataukah karena Itu semakin salah satunya. gitu ya, semakin ada yang sesajenkan atau apa itu berarti Benar. oh I see. Itu salah satu metode yang kita bilang yang langsung kita nampak ya. Maksudnya kita manusia ini kalau di secara teori yang dibaca, mereka juga ada metode sendiri, mungkin ya seperti meditasi mungkin ya, tapi mungkin di sana bukan meditasi yang kayak kita tutup atau menenangkan diri, tapi mereka mungkin yang caranya lain lah, tapi ibaratnya seperti meditasi gitu loh. Karena jujur meditasi itu bukan gini loh guys. Aku juga pernah dapat informasi bahwa yang kemarin barusan aja episode yang nanti kalian akan nonton juga. Aku dapat informasi kalau ternyata meditasi itu bukan hanya sekedar kamu duduk menyilangkan kaki, tutup mata, kosongkan pikiran, ataupun berada di sebuah ruangan kosong gitu ya. Itu bahaya. Itu justru bahaya. Oh gitu. Karena kan persepsi orang secara halayak umum nih, orang awam kan meditasi itu adalah ya menyilangkan kaki, terus juga tangan dilemaskan, kemudian pikiran ditenangkan, kemudian tutup mata, terus juga suasana harus bukan gelap sih, lebih ke Kedap ya. sepi gitu loh, maksudnya gak boleh ribut, gak boleh apa gitu. Tujuannya dulu nih, tujuan meditasinya apa dulu? Iya. Karena kan maksudnya gini loh, aku pernah dengar informasi bahwa meditasi itu banyak macam gitu loh, bukan hanya sekedar bahkan kata orang, kamu sekarang pun misalnya kayak kamu ngobrol dengan seseorang, kamu juga bisa meditasi katanya kalau kamu fokus gitu, maksudnya kayak benar-benar. Oh berarti gitu ya? Tapi itu udah tingkatnya tinggi kali tuh. Oh. Tinggi sekali. Kenapa kamu tinggi langsung nengok ke sana ya? Apa? Sorry ya dipotong, dari tadi anak-anak itu liatin kita terus. Oh iya. Kakinya itu aku lihat di bawah itu. Yang di bawah speaker. Ya, di belakang deket karpet yang kok gulung itu ya. Oke. Posisi silau sih nggak kelihatan. Karena lampu. Lampunya lebih gede. Ya. Karena lampu. Tapi kalau sebelah sini dari tadi udah. Banyak, Makanya tadi banyak saya yang bilang, nonton. banyak nonton. Iya. Kemarin nggak gitu banyak loh. Pas saya sama Stella sama si Vini, kayaknya nggak segitu rame. Tapi kok hari ini ada rame. penariknya Pak, bukan satu tapi dua. Magnet ya. Ya tadi tadi waktu masuk ruangan ini aja aku ngomong sama Ko Freddy kan, kok belum masuk udah rame ya Ko, aku bilang gitu. Karena mereka udah bayar tiket mungkin. Oh iya. Oh, kemarin ya ada. Nobar ya, oke. Apa? Jam berapa emang? Oh iya udah jam 6, hampir udah mau. Ya udah, cerita kamu sampai di sana. Stella mungkin boleh nih kayaknya kamu ada cerita deh, seharusnya kalian ada collab cerita kan? Kok jadi enggak ya? Kalau nggak salah cerita mamamu ya tadi ya? Kalau nggak salah ada ya? Sanak keluarga. Oh sanak keluarga, maaf aku yang salah. Aku yang salah. Apa Pak? Sanak saudara kan? Jadi ceritanya diawali saudara ada yang sakit. Ini kok sakitnya sampai tiba-tiba yang dari normal, hari ini normal gini. Tiba-tiba kok sakit langsung. Terus kejadian berapa lama lalu?
3 tahun. 2 tahun lah. 2 Oh, 2 tahun lalu. Dua. Oh, oke, Jadi oke. drop gitu. Terus Sakit seperti apa kalau boleh tahu? Demam atau batuk? Ini atau... trombositnya turun, tapi turunnya biasa kan trombosit itu kalau normalnya 150.000 ke atas. Ini 1.000, tinggal 1.000. Itu berarti 1%. Ayo. Dan anehnya orang ini masih nggak ngerasa apa-apa. I'm fine gitu, aku masih oke, masih oke Nggak ada aja. gejala apa-apa. Nggak kenapa-kenapa, cuma memang badannya memar-memar. Terus dia kalau dikata dokter, loh ini tinggal 1%. Buat orang kan udah lumayan fatal, tapi dianya nggak berasa gimana ya, masih merasa fine. Jadi until Surya lihat ini kayaknya ada faktor lain gitu, matanya aja kayaknya udah bukan mata dia. Kebetulan kan kita punya teman pernah mention di SGS sebelumnya. Nggak apa-apa bro, makan aja. Belum 5 menit. Jadi kebetulan soalnya nanti takutnya nggak pada nggak denger cerita lagi pengen gue makan lagi aja. ngeliat ini. Nggak apa-apa. Sama-sama lagi makan kok. Iya kan? Salfok nggak apa-apa. Oke. Jadi kan kita punya teman nih, teman kita memang gifted. Sebelumnya pernah cerita di Yang SGS. si itulah, Sebelumnya yang kemarin, yang banyak membantu Keluarga, case lah. Jadi kebetulan pas waktu itu dia memang mau ke Medan ya. Jadi saya kasih lihat, ini gimana nih keluarga aku, kata Surya kok beda. Katanya kalau dilihat dari foto ini udah mengerikan banget, matanya kayak ada yang tunggangin gitu. Kalau dilihat dari foto. Ada yang- Tunggangin itu tempel. Ya, nempel. Iya, ada yang nempel. Jadi kebetulan dia mau datang, kita minta tolong ke rumah sakit. Tapi kan nyamannya di rumah sakit itu kan memang nggak steril, di sana juga banyak yang meninggal dan lain-lain. Oh, Jadi nggak steril di sini dalam arti ini ya, spiritual. Bukan nggak steril ya ininya ya. Bukan. itu Nggak masih steril belum ada spiritual. corona. Gitu. Jadi dimensi lain maksudnya. Iya. Nah, terus Jadi kalau biasa ngeliat yang di rumah sakit itu kan nggak sepenuhnya benar kan, banyak dipengaruhi faktor-faktor lain gitu katanya. Jadi kata si teman ini, kayaknya aku better ngeliat di rumah aja, rumah orangnya kayak ada apa sih di sana, kan bisa lebih jelas lah, clear. Jadi ceritanya ini kita bawa ke rumah gitu. Sesampainya di rumah banyak koleksi itu boneka-boneka. Jadi kalau misalnya ke Jepang itu beli boneka berbaju Jepang, yang kalau ke Korea beli boneka yang berbaju Korea. Kayak gitu-gitu aja, katanya banyak ini bonekanya yang ada isinya gitu. makanya Itu kan, orang bilang jangan ada boneka ya. Iya, terutama kalau yang wujudnya berbentuk manusia kan, itu lebih gampang dimasukin. Terus banyak koleksi boneka-boneka Jepang yang bener-bener handmade sama orang Jepang, kayak dari era 70 masih di preserve. Nah itu yang Tapi saya potong dikit, sebenarnya bukan dimasukin sih, karena mereka nggak ada tempat tinggal, jadi mereka Jadi medianya di sana. Iya, medianya di sana. masuk Jadi ke sana. masuk ke sana, jadi mereka ibaratnya ada terjaga. Ya kayak kita di rumah lah, ada kamarnya. Kalau kita casingnya kan loh, ada casingnya. gitu. Dia punya bentuk gitu. Punya bentuk. Jadi gitu. Kebetulan kemarin Surya juga ikut sih waktu ke rumah gitu. Nah, Terus jadi untuk kalau kita cerita yang untuk itu boneka ya atau patung biasanya sih gampang aja, nggak gitu sulit. Kita jemur kena matahari atau enggak misalnya ini patungnya bawahnya dikasih garam. oh gitu. Gitu Jadi aja. berarti Netralnya kalau gitu. ada boneka boleh aja. Boleh. Tapi caranya adalah kamu sering-sering jemurin. Terus jangan kamu letakin gitu aja maksudnya Iya. gitu. Iya, kan? iya, iya. Terus kamu taruh garam di bawah Ya, gitu. Oke. Mungkin jemur ya taruhlah 3-4 hari. Tapi kalau yang agak keruh ya, maksudnya lebih banyak isinya ya lebih lama lo, seminggu 2 minggu gitu. Oh. Jadi sebenarnya masalahnya yang dia Stella cerita itu bukan masalahnya sebenarnya dari patungnya Bukan. Tapi banyak efek lain banyak gitu. efek lain. Jadi pas begitu ke kamar orang tersebut kaget, yang kawan kita ini kaget loh kok banyak orang ya gitu loh. Terus salah satunya kayaknya mungkin dari leluhurnya atau apa pengen minta bantuan, dia langsung describe lah kira-kira orangnya seperti Ciri-cirinya ini seperti siapa ini. ya, siapa kamu gitu. Setelah diceritain tuh ternyata akong Leluhur gitu, lah, leluhur akong lah. lah gitu. Yang dia deskripsi, kita cari fotonya kan, oh iya memang ini masih di sini. Padahal dia meninggalnya udah lama, udah 30-an. Nah. Cuma 30-an di kita Sama itu di sana, di sana kan beda gitu. beda. Mungkin di sana cuma 3 hari atau berapa hari. Oh gitu. Bisa. Berarti dimensi waktunya beda. Dimensi Iya. waktu beda. Jadi kebetulan yang ada di kamar itu kalau nggak salah kelihatan 7 ya, yang ada yang jalannya pincang-pincang, kebanyakan yang mati karena sakit gitu. Oke. Jadi arwah orang meninggalnya di sana kuat, itu banyak mempengaruhi mungkin energi dari orangnya
Nah, dan ada lagi kebiasaan ya yang harus kita hindarin ya. Biasa kalau orang Chinese kan suka itu membakar kertas ya. Kertas emas. Kertas yang dilipat kincua itu loh. Iya. Itu kan dilipat-lipat yang dibakar untuk leluhur gitu lah. Itu sebaiknya dihindari kalau melipatnya di atas maghrib. Berarti di jam 7 malam, 8 malam nggak boleh? Sebaiknya jangan. Karena justru orang banyak kan lipat Iya, di nonton jam TV, itu loh. ya kan? Pas nonton TV lipat kan. Pas nonton Aku TV tahu banget, sambil karena mama itu kan suka kali nonton channel Taiwan atau apa kan sambil gitu. Iya, nyetok. Iya. Nah, kebetulan orang ini juga nyetok. Jadi Oh, kayak jadi yang ditunggangin ini suka nyetok. malam-malam dia kalau lagi nonton sambil lipet. Jadi sampai yang dia lipet itu udah berkarung-karung. Katanya kapan mau dipakai? Ambillah 1 karung dibakar gitu. Oh. Jadi ini nyimpannya di lantai 3 kayak jemuran, tapi di dalamnya ada ruangan gitu kan. Di sana ditaruh Sebenarnya ruangan terbuka lah. ruangan terbuka gitu. Ditaruh di sana beberapa karung. Dan ternyata begitu di sana Surya juga ngelihat itu semua kayak lagi ngantri sembako. Karena kan itu sesajen buat mereka. Iya, kayak nyantri sembako. Itu apa yang kita lakukan aja udah attract energi yang jelek gitu. Akhirnya kertas-kertas itu kita bakar on the spot sambil dibacakan mantra untuk mereka gitu. Tapi ditambah ya Ko ya. Ini kan cerita kita nggak boleh ambil generalisasi semuanya nggak kayak gini. Ini kan kebetulan ada case. Iya. Ini ada kasus yang satu mungkin yang ingin komunikasi nggak tahu jadi attract-nya semua pas lagi juga ada ini. Jadi spottingnya banyak. Kira-kira paham kan? Jadi kalau misalnya kayak contoh nih kita di rumah orang yang kita yang biasa-biasa kita memang mau sembahyang leluhur ya kita memang lipat mungkin kan 3 hari kan butuh waktu bukan artinya langsung mereka datang serbu enggak lah. Jadi ini kebetulan ada faktornya ditambah lagi ini ditambah lagi itu jadi ya semuanya mendukung. Iya, semuanya jadilah seperti ini keadaannya. Nah, sekarang gini, yang tunggangin si orang ini siapa jadinya? Maksudnya yang nempel gitu loh. Nah, sebenarnya arwah-arwah dari leluhur ini dia minta tolong dan kebetulan lah keluarga ini mungkin kurang paham tentang bagaimana membaca doa untuk mereka sehingga nggak ada yang mendoakan gitu secara mantra. Biasanya kan kita cuman sembahyang gitu. Ya, udah kayak Qingbing lah kita cerita Qingbing nih mungkin ada Qingbing. Sebenarnya Qingbing itu tujuannya untuk mengingatkan kalian sembahyanglah para leluhur bukan artinya harus sampai di sana kalau menurut saya ya di rumah aja juga ada cukup cuman kita dalam hati yang penting semua niatnya dari hati gitu. Hati kita kuat ya akan tersampaikan pesannya tapi kalau hati kita nggak kuat cuma sekedar ya Qingbing tak gitu kan ya sama aja. Oke, berarti gini kesimpulan yang terjadi adalah yang nunggangin banyak ya maksudnya. Iya, banyak gitu. Sehingga makanya si orang ini meskipun trombositnya udah sampai seperti ini Dia merasa fine karena ibaratnya gini, kita kalau dihisap darah oleh pacat pun kita nggak berasa apa-apa sebenarnya. Iya. Sampai darah kita udah mau habis pun kita santai aja gitu. Tapi setelah udah lepasin pacatnya kita baru langsung bom gitu ya. Oh, I see. Jadi akhirnya setelah itu ini mereka tenang gitu. Terus secara medis trombositnya kan turun tuh tinggal 1%. Dimasukin lah trombosit 2 kantong ditransfusi ke dia. Oke. Bukan malah nambah, malah makin turun, tinggal 0, sekian gitu. Waduh. Jadi anggota keluarganya udah pada takut semua dong. Jadi terakhir setelah dibantu, oke, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama gini, yang di sini kan arwah-arwahnya kan meninggal mungkin karena sakit. Dikasih dupa yang beraroma obat, kayak ibaratnya menenangkan dulu. Dupa yang pernah kalian cerita di episode sebelumnya. Iya. Yang dupa yang disukai oleh. Iya, oleh arwah-arwah itulah yang apalagi yang meninggalnya karena sakit lah. Jadi setelah itu disuguhkan air putih sama minta kacang kalau nggak salah, kacang rebus. Ada mungkin yang dari yang meninggal ini suka makan kacang rebus waktu hidupnya. Oh gitu. Semasa hidupnya. Jadi udah disuguhkan, mungkin udah mau berkomunikasi. Ternyata selama ini nggak pernah didoakan. Jadi mereka stuck di satu tingkatan, udah nggak bisa naik, nggak bisa communicate juga. Jadi begitulah kayak mencari perhatian. Ada yang sakit, gitu, dibuatnya sakit. Mungkin kalau arwah dengan kita itu deketnya kan cuma segini. Ini kalau menurut penglihatannya dia udah megang begini, udah dipegangnya begini. Terus terakhir karena udah ada effortnya ya, udah dikasih doa, dikasih ini, secara medis juga makin improve. Tiba-tiba makin improve gitu. Enggak, ada. Iya, aku dengar. Iya, 2 kali. Di sebelah kananku.
Zi. Dari sini. Dia dari sini. Oh ya. Enggak, dia tadi. Dan itu jelas sekali. Ah, kamu dengar? Sejauh itu. Kayaknya kamu ambil ini deh di balik layar hitam ini. Berdua sama Nino. Dia tadi gini. Enggak, dia agak panjang nih. Iya. Barusan nanya. Di saut. Iya. Saut. Iya, barusan loh. Iya. Anjir, Aku denger. merinding. Sumpah aku denger. Dia tadi. Oh merinding gua denger ih. Di sana kan Lu nggak dengar? Oh barusan dengar setelah itu. Wah tadi nggak nyadar, kiranya cuma biasa aja. Iya, oh kira kita kayak apa gitu, apa yang lewat gitu. Ya udahlah. Di bawah kepala orang. maksudnya kepalanya yang kelihatan. Dari tadi di belakang Reno. Oh ya. Ya udahlah. Oke, baik. Oh, selamat nonton Bener ya. Jelas kan? Enggak, ini aku beneran denger sendiri loh. Pertama tadi Gitu. nggak apa-apa deh. Nanti gini, nanti aku ini capturein ke kamu deh. Kamu ambil dulu gambarnya. Kasihan anak orang tua. Kan? Kamu lo di TV. Iya, kemarin. Udah kulitarin. Itu kan viewer dulu yang kasih tahu kan, Iya. baru kau bilang, oh iya Baru betul. ku cari, ternyata bener kelihatan sosoknya di TV. Ini juga kadang-kadang nonton SGS atau apa, itu udah ada yang berdiri di samping. Aduh, tapi emang viewer si SGS ini memang paten sih. Jadi apa? Kepala. Enggak, kepala tuh dari bawah. Oke. Jadi akhirnya gimana? Nah, Oke, kok jadi terpotong. akhirnya setelah didoakan, yang sakit ini juga sembuh. Terus yang sakit ini juga mendoakan sendirilah, karena itu kan sanak keluarga dia. Setelah didoakan, arwah-arwah ini menurut yang lihat gitu, mereka pun grateful. Mereka bukannya kayak sengaja lo bikin lu sakit gitu-gitu. Mereka juga nggak berniat seperti itu. Cuman mereka ya minta tolong, udah sedesperate itu. Oke. Baik. Ya udah, kesimpulannya adalah sering-seringlah berdoa dan juga sembayangin. Kalau emang kamu punya keluarga yang sudah meninggal, jangan lupa untuk sembayangin mereka. Iya. Karena itu baik banget untuk mereka sih sebenarnya, supaya mereka tuh tetap tenang gitu. Iya. Itu kesimpulannya. Oke, baik. Rena, ceritamu. Aku tadi terkejut loh. Aku denger ngomongannya gue. Karena dia kuat suaranya. Dan dia dari area sebelah sini. Aku kok kesannya dari sini ya. Tadi Rupanya dia. nanti lihat deh, ada di sebelum waktu pokoknya pas awal-awal Entah Cici dan ketangkep Ko di Surya ini nggak ya? cerita. Karena dia bolak-balik mau ngomong dari sebelah sini, aku giniin. Kalau kalian tadi ada lihat, aku ada 2 kali kayak gini. Ngusir, maksudnya lu jangan ngomong dulu deh gitu. Ada ntar ada di video. Spot itu emang something wrong ya. Kayak kemarin kan, kamu kan di situ juga ya. Di situ ada yang dari satu. Ini enggak nih. Gitu. Ya, di sini. Enggak, ini sini, di sini. Yang orang Lina. Ayo dah. Oke. Rena, kamu. Aku cerita. Kenapa? Siluman. Kadang mau cerita siluman kan? Ya itu sebenarnya hanya bumbu-bumbunya aja, bukan soal silumannya. Oke. Gimana? Jadi aku mau cerita di sebuah tempat yang ada di salah satu perumahan di Kota Medan. Nggak usah disebut. Besar. Besar. Perumahannya Pokoknya besar dan ada kolamnya. Kayaknya semua perumahan ada kolamnya ya. Ada danaunya. Tuh, iya ada kolam buaya, ada kolam ikan, ada kolam bangau ya, banyak ya yang ada gitu-gitunya ya. Wah, ada bangun-bangunnya. Iya. Oke, serius nih cerita. Ada kalau sore ada jualan pecel. Aduh. itu cluenya semua ya. Udah ya. Gitu, oke. Jadi Banyak yang pacaran mojok-mojok. Betul. iya, yang banyak burung-burung juga kan. Hey! Oke, aduh, yang mana aja boleh Pak. Jadi, itu kan dia mau ngomong lagi. Siapa? Si Haha tadi. Si cowok atau cewek sih? Tahu Pak. Oh, gitu. Nanti kita ngobrol aja habis off kamera ya. Ya udah. Biar dia puas gitu ya. Jadi ceritanya sebenarnya aku udah punya tim apa sih ya? Bukan Ghostbuster ya. Apa ya? Kalau kita sih bilangnya Pegasus 88. Kok kayak tim ini, tim kepolisian jadinya. Tim kepolisian. Karena niatannya emang membantu dan menolong orang, Pak. Berarti kalian Iya. penumpas kesaitonan. Kesaitonan alam goib. Iya. Oke, jadi ada timnya. Nah, waktu itu kita ke perumahan ini dan kita ke area yang ada danau itu.
Nah, pada saat kita lagi ekspedisi alam goib itu, kita keliling-keliling, tapi kita nggak keliling Jam semua. berapa kasih tahu dulu? Jam 11 lebih. Malam ya? Ya, malam. Kalau pagi-pagi kurang ambience-nya, Pak. Ya kan, nggak dapet dia suasananya. Jadi, kita nggak keliling semua ya, karena kan ada beberapa yang di portal. Yang di dekat itunya tempat sembahyang. Aduh, ketahuan ya. Ya. Jadi, kita di area depan sama samping aja. Nah, pada saat kita makin dekat jalannya ke dekat danau itu, ada sosok anak. Nah, salah satu dari timku ini ada yang bilang yang dia juga punya kemampuan yang sama, even lebih dari aku. Oh, karena ya? dia udah sangat jadi satu matanya itu bisa kayak nembus tubuh manusia. Wow. Jadi dia tahu misalnya Koko lagi sakit apa, Oh gitu. kekurangannya apa. Dia misalnya, kayak scanner gitu. Yes, satu. Oh, iya? Satu, ya. Jadi kalau misalnya di Koko ketemu sama dia tahu tuh, kamu pasti nggak ada minum nih hari ini, lihat tuh ginjalnya gini-gini gitu. Oh gitu. Yes. Wow. Gitu. Nanti aku kenalin ya, nanti aku kapan-kapan aku kenalin. Nah, jadi pada saat dia duluan di depan aku, dia jalan, terus dia bilang, "Rendan nih ada nih yang lagi mau minta tolong sama kamu." Anak-anak, soalnya dia kayak manggil-manggilnya ke arah aku gitu. Masih anak-anak nih. Terus pertamanya aku nggak lihat. Loh, kok nggak ada ya bang, aku bilang gitu kan. Ini. Akhirnya setelah aku fokuskan, iya bener ada yang manggil-manggil, yang kayak minta tolong gitu. Anaknya cowok cewek? Cewek di danau itu. Nah, tapi dia minta tolong itu sambil nangis. Jadi kayak gini loh, kayak manggil kayak nggak ada suaranya, cuman gini aja. Gitu loh, kayak mana sih orang nangis yang minta tolong tapi nggak ada suaranya kayak gitu kan. Terus sedih dong ngelihatnya gitu. Even itu ada di alam yang berbeda. Kamu tapi iba kayak, jadinya. iya iba. Terus dia nunjuk-nunjuk gini. Gitu. Di danaunya? Di sampingnya dia. Oh. Nah ini kan ada danau, terus ada tempat yang area yang agak kering juga di tengah danaunya. Jadi dia nunjuk-nunjuk gini. Gitu. Nah aku nggak tahu. Nah si abang yang satu ini memang dia sudah sangat luar biasa lah dalam hal seperti itu. Jadi dia berkomunikasi, dia diam, tutup mata, dia mungkin ngobrol atau gimana. Mereka itu kayak saling tatap-tatapan gitu kan. Terus disampaikan ke aku, dia bilang mamanya di sini. Oh, yang dia tunjukin mamanya. Iya, dia bilang mamanya di sini. Terus pada saat informasi itu sampai ke kita, Saya boleh tahu nggak mamanya di sini itu dalam arti mayat Dibuang. mamanya atau arwah mamanya? mayat mamanya di situ, dibuang di situ, dan karena itulah sehingga dia tidak mau meninggalkan tempat itu. Sekarang arwah mamanya mana? Nggak tahu di mana. Bisa ya kayak gitu Bisa. maksudnya Nah nanti mayat aku di ceritain situ. lagi. Dan tempat itu sebenarnya banyak buangan juga. Jadi ada yang diambil dari situ, ada yang dibuang ke situ, sehingga udah random isinya. Bukan lagi memang kayak penjaga tempat itu atau apa, enggak. Jadi ada orang misalnya tanda kutip nih kena santet misalnya. Kan ngomong lagi dia. Iya. Itu Samu kan? Iya. Oh bukan ya, bukan anjingku ya? Bukan. Kok aku dengarnya kayak anjingku ya? Bukan suara anjing dari sini. Iya. Tuh. Enggak, itu anjing. Itu suara. Yang tadi sebelumnya beda. Oh. Jadi jadi sampai mana tadi Pak? Jadi lupa. Mamanya, terus mamanya di situ, random. Nah, jadi misalnya gini, ada orang yang disantet, kemudian disembuhkan oleh seseorang. Nah, si roh-roh yang ada yang melekat sama diri itu dibuang ke sana. Jadi itu kayak tempat pembuangan gitu loh. Oh, jadi pembuangan roh. Iya, Bukan jadi pembuangan mayat ya, roh gitu ya. roh iya. Nah, kemudian untuk rumah-rumah yang di area sekitar situ, yang memang rumahnya juga yang tidak steril gitu, yang banyak isinya segala macam, habis dibersihkan dibuangnya ke situ. Kenapa dibuang ke situ? Salah satu menurut kepercayaan dari yang agama itu yang ada di daerah situ. Oke. Karena mereka menganggap bahwa di sebelah itu tempat berdoa, jadi diyakini lebih baik dibuang di situ. Supaya karena ada Supaya orang yang nggak akan berdoa kemana-mana, di situ. iya, supaya nggak akan kemana-mana. Tapi ternyata banyak yang trap di situ, terjebak. Yang Malah memang nggak bisa harusnya, kemana-mana. iya, yang malah harusnya dia bukan tempatnya, malah dia di situ. Nah akhirnya pada saat kami dapat informasi itu, kita kan ada beberapa orang tuh timnya. Kita ngomong gini, jadi gimana? Ini didemin aja, atau mau di speak up, atau mau dilapor polisi? Kalaupun misalnya bisa aja nih kita buat apa aja bisa. Misalnya kalau kita lapor pun misalnya Maksudnya diperiksa gini, gitu. lapor polisi dalam arti kasih tahu bahwa ada di sini Ya, ada jenazah, mayat gitu. ada mayat oke. segala macam. Walaupun mungkin bentuknya udah pasti nggak utuh lagi ya, udah entah gimana atau tinggal tulang belulang gitu.
Cuman kan pasti stepnya jadi panjang, Dan ribet. jadi lama dan ribet. Yang kedua, Nggak bisa dibuktikan. Susahnya nggak bisa iya, dibuktikan. kalau nggak bisa dibuktikan itu udah urusan polisi. Yang penting maksudnya kita menunjukkan. Kita cuma kasih informasi kasih sebagai informasi. informan gitu ya. Iya, jadi kita cuma menunjukkan ini loh ada di sini. Nah kamu ambil. Mungkin dulu pernah nggak nih ada case orang yang kehilangan seseorang nggak ditemukan. Bisa jadi kalau case-nya dibuka lagi. Jadi Cuman boleh tahu nggak, kamu ada komunikasi dengan anaknya bahwa kejadian ini sudah berapa lama gitu? kalau komunikasinya aku nggak. Ah, Cuman karena dia kayaknya juga tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Karena dia gini-gini karena terus dia ya? cuma nangis dan dia cuma nunjuk-nunjuk dan dia bilang ini mamaku, ini. Nah kalau memang rohnya ada di situ harusnya wujudnya juga ada. Oke. Nah masalahnya kita nggak lihat ada roh sosok perempuan yang di dekat dia, di sekitar dia tuh nggak ada, cuman dia aja. Berarti memang pada saat si abang ini udah ngomong ke si anak-anak ini memang jenazahnya di situ. Nah kenapa ada di situ terus? Kenapa si anak ini ada di situ? Karena itu tadi Oke. dia mau ada orang yang bisa ngangkat itu atau menemukan atau paling enggak mungkin menemukan orang tuanya untuk dibawa ke situ. Seperti itu. Dan kalian menolongnya tidak ya jadinya? Kami mau menolongnya, tapi itu tadi. Karena terlalu... Kalau hal-hal spiritual itu tidak semudah itu. Tidak sesimpel yang orang bayangkan. Ya udah kalau lu udah tahu kenapa lu nggak tolong? Kenapa lu nggak panggil aja? Kenapa lu nggak gini-gini? Ya kan harus dipikirkan jangka panjangnya. Kalau aku sudah memulai berarti aku harus siap ini menerima segala konsekuensinya. Prosesnya itu harus aku jalanin. Semuanya harus selesai, nggak bisa tanggung-tanggung gitu, harus sampai finish. Karena Gitu. maksudnya gini, ketika kamu decide untuk menolong dia, berarti kamu itu harus decide juga rela untuk menanggung semua dari A sampai Z ya Benar, berarti ya. benar. Termasuk di dunia manusianya, Iya, dalam benar. arti bukan hanya spiritualnya. Iya, benar. Karena kan ibaratnya kan ini udah bicara soal kamu itu harus menggali sesuatu nih, Yes. dan itu kan prosedurnya bukannya gampang ya, Iya, yang kayak gitu bukan. Iya, gitu loh. benar. Apalagi kalau misalnya kamu suruh orang menggali satu ya, contoh satu spot, orang kan pasti nanya, kamu tahu dari mana? Iya. Asalnya dari mana? Gak mungkin kita juga bilang Iya. kayak gitu gara-gara Dan gini- kita komunikasi dengan hal-hal seperti itu Dan dong. gini, tidak semua orang bisa menerima Ya, betul. cara-cara yang seperti yang aku alami, kayak aku, Cistela, kau Surya, itu tidak semua orang bisa memaklumi keberadaan kami. Ya benar, dan Nggak semua orang masih bisa banyak menerima. masih banyak yang skeptik sih, Iya, jujur saja benar. gitu. Masih banyak yang merasa bahwa ala lebay kalian gitu. Iya. Pasti banyak yang bilang gitu, Yang ala benar lebay. aja, Iya. nggak ada buktinya Iya. di sana ada. Nah, Entah kita kalau udah gali nggak ada. Dan apa namanya, orang sering kali kayak gini, buktiin dong. Nah, itu Aku sering ada tuh. sih banyak yang Coba kayak deh tunjukin gimana Rena, gitu. aku ada teman yang seperti itu, dan bahkan ada aku ada teman yang mengatakan kepadaku bahwa aku akan kasih uang kepada orang yang bisa membuka bata batinku katanya. Aku ada teman seperti itu. Kalau mau suruh datengin aku. Serius? Iya. Kita buat satu episode itu mau? Boleh. Jangan episode off the record aja, nanti yang nonton takutnya kejang-kejang. Enggak. Tapi ini serius. Dia bilang, Ya serius. dia sampai bilang soalnya gini, dia di nggak percaya dengan hal karena seperti di itu. timnya soalnya. aku itu kan memang kita sudah solid soal yang begitu. Jadi setiap dari kita itu punya kemampuannya masing-masing. Yang ini tugasnya ini. Tadi kayak Bapak bilang kayak IO, ya kan ada divisinya, divisi tertentu. Nah, ya kalau emang mau, ya sebenarnya kita bukan supaya kelihatan hebat atau kita mau membuktikan diri, bukan. Kalau memang kamu mau atau kamu memang merasa tidak percaya dan memang kamu sukarela untuk dirinya dibuka mata-mata, silahkan ayo datang. Tapi Gitu. apakah orang yang tidak percaya seperti itu bisa dibuka? Katanya kan nggak bisa. Nggak bisa. Berarti gimana dong kalau Ya, dia dia tetap kayak diniatkan. bersiteguh Harus dengan diniatkan. mengatakan bahwa aku nggak percaya dengan hal seperti itu. Nah itu seperti Ya gimana? nggak bisa juga. Ya maksudnya gini, kalau dia nggak percaya tapi dia pengen, niatnya harus ada. Diniatkan gitu. Maksudnya aku nggak percaya nih, tapi aku pengen misalnya. Ya udah, digedein niatnya. Dia harus belajar untuk self relief gitu, kayak ya udah aku pasrah, aku pengen lihat gitu. Harus begitu. Kalau nggak ya nggak bisa. Gitu. Let your guard down ya Iya. ceritanya gitu. Oke, setelah itu cerita itu ada lanjutan? Ada. Ah. Nah, setelah Soalnya itu belum sampai siluman. Nah setelah itu karena udah kita ngobrol nih nggak tahu mau digimanain, jadi kita bilang gini, kita minta maaf sama si anak ini, maaf maksudnya kami belum tahu harus mau berbuat apa dulu, tapi ya
terima kasih informasinya sudah dikasih tahu ke kami. Dan nggak tahu ya, mungkin pun bukan sama kami aja, mungkin udah pernah dibilang ke orang lain tapi tidak seperti kami mungkin responnya. Ada mungkin yang udah tahu pergi aja. Nah kalau kami kan kayak lebih nanya, lebih berkomunikasi gitu. Lebih proaktif. Iya, lebih proaktif. Nah akhirnya kita tahan dulu, terus kita jalan-jalan, kita masih berekspektasi apa mungkin menemukan roh lain di situ yang tahu soal itu gitu kan. Nah akhirnya karena penasaran, di dalam si semak-semak ini banyak banget kepala yang kayak ngintip-ngintip gitu, ngeliatin kita gini kan. Nah pada saat itu kayak ini loh, kayak kunang-kunang, kayak banyak yang terang gitu. Nah yang gitu. lihat cuman aku sama si abang ini, yang lain nggak lihat. Aku bilang, bang abang lihat nggak banyak nih yang sembunyi yang ngeliatin kita? Aku bilang iya banyak. Coba deh kita lempar batu. Kata si abang ini, lemparlah batu. Belum ke danau itu. Nggak lama, sepersekian detik, belum ke arah kami lagi. Dari mana Batu yang sama. Ya nggak tahu batunya sama atau enggak. Yang penting ada plung, yang balas. tek plung katanya lagi. Gitu kan. Sekali. Nggak mungkin kebetulan. Ya, even kami yang udah biasa aja, kami kadang-kadang juga masih bener nggak sih ini gitu kan. Maksudnya supaya make sure aja gitu. Dilempar sekali lagi. Dilempar balik lagi. Dan sekali ini lemparannya bukan kena ke air tapi ke pagar-pagar itu. Sampai pagarnya bunyi kuat gitu. Tank, iya, kuat banget kayak gitu. Nah setelah itu kami kaget, begitu ke arah suara yang gede, yang tank itu yang dia lempar batu itu, dari air itu muncullah kepala. Muncul kepala, matanya tuh merah kayak darah semua. Merah gitu, jadi dia gini, dari air itu gini terus gitu kan, tuh merah semua gini. Cuma nengok sampai segini aja yang kelihatan. Cowok cewek? Cewek. Nah jadi setelah kepala si perempuan itu muncul, nah kita bingung ini kenapa kepalanya aja ya kan. Nah si abang ini kan memang dia sudah, kalau dalam orang Batak bilang, opung itu udah lengket di dia. Sudah duduk, udah benar-benar kekuatannya itu udah menyatu. Benar-benar kayak even dia sering banget bantu orang yang masalah-masalah yang tidak terpecahkan itu dia yang tolong. Kayak orang hilang di mana, apa segala macam dia yang temukan. Oh gitu. Nah, jadi setelah dia baca-baca doa apa segala macam, muncullah perempuan ini tadi kepalanya, ternyata tubuhnya di bawah ikan. Hah? Kayak maksudnya kayak ikan duyung? Bukan kayak ikan duyung. Duyung tuh kok kayak duyung tuh kayaknya cantik ya gitu ya. Oh enggak, maksudnya Little Mermaid. manusia ikan gitu ya? Bukan kayak manusia ikan juga, cuman dia kayak sisiknya kayak sisik buaya. Tapi dia seperti ada siripnya di ujung. Terus tangannya tuh nggak kelihatan, cuman kepalanya, jadi badannya tuh merah semua. Berarti emang nah siluman itu ya? Nah seperti itu. Jadi kalau kita kan orang awam bilangnya siluman. Cuman nggak tahu apakah memang ya itu tadi metamorfosis siluman itu ada juga yang kayak kalau Surya bilang tadi benar. Misalnya ada orang zaman dulu dia bersemedi atau segala macam meminta sesuatu, kemudian pada saat dia matinya seperti itu. Jadi mengenaskan. Jadi itu bukan sosok aslinya dia, tapi karena perbuatannya dan segala macamnya. Nah pada saat dia mati dia seperti itu. Begitu. Nah jadi kita nggak tahu apakah itu bisa dikatakan penunggu atau segala macam, tapi tidak bisa diajak berkomunikasi si perempuan ini. Jadi kayaknya dia nggak suka ada kita di situ. Pada saat itu dia marah. Begitu dia marah, itu semua pagar-pagar itu bergetar dan bunyi. Sampai satpam yang ada di area portal itu kaget, berdiri nengok gini. Kok orang ini berjarak dari pagarnya, tapi pagarnya kok bisa ribut, kayak dikentong-kentongin terus bergetar gitu. Kayak tung gitu terus menerus, nggak berhenti, benar-benar nggak berhenti. Kita sampai bingung, bang ini gimana bang? Gimana caranya biar berhenti? Nih akhirnya dibaca-baca doa, si abang ini ada kalungnya atau rantainya gitu kan, diginiin tek, berhenti langsung. Nah di area depan pagar itu ada satu pohon pisang yang gede, ya kan. Jadi pada saat kami udah selesai di satu sisi, kami berjalan ke sisi dekat pohon pisang itu, ada orang tua yang jongkok gini, dia ngintip cowok, ngintip kami gini, terus rahangnya kebuka gini, makin lama makin ke bawah gitu, rahangnya, gitu kan. Terus aku bilang, aduh, bang, ini ada di sini, gitu kan.
Nah setelah itu si bapak ini kayaknya ketakutan. Maybe dia tahu si perempuan yang muncul ini tadi memang yang menjaga area itu. Jadi pada saat dia keluar si perempuan ini, jadi banyak yang lain-lain bermunculan tapi seperti ketakutan. Kayak takut, kayak sembunyi, kayak nengok-nengok gini segala macam gitu. Si siluman itu penguasa gitu. Mungkin bisa jadi dia salah satunya. Karena itu banyak. Istilahnya kepala premannya lah di situ. Iya, kepala premannya, keplingnya lah gitu. Jadi setelah itu habis dapat beberapa gambar-gambar itu, energi kita semakin habis kan, diserapkan. Soalnya kalau ekspedisi yang gitu, ekspor gitu. Akhirnya kita memutuskan udah deh kita berhenti dulu, dan itu udah jam 12 lebih. Cukup lama juga kan. 1 jam lebih. Jadi kita memutuskan untuk pergi. Sebelum kita pergi ternyata banyak yang mau ikut kita pulang. Jadi karena mungkin dia buangan itu, dia minta tolong. Minta tolong kayak, aduh aku ikut ini. Akhirnya dibersihin sama si abang ini supaya gak ngikut kita. Barulah tenang. Jadi sebenarnya tempat ini setelah beberapa kali kami putarin, kami keliling-keliling, itu kami lihat kan, banyak yang ketrap di situ, roh-roh yang bukan yang jahat sebenarnya. Justru malah yang bukan penasaran, lebih ke butuh pertolongan. Butuh pertolongan ya, tapi ya sebanyak itu gimana caranya kita mau nolong ya? Ya betul juga sih. Jadi akhirnya kami cuma baca doa aja, ya kan. Kami mengakhiri perjalanan eksplor kami malam itu, kami baca doa, kami tinggalkan, kami perkatakan yang baik-baik supaya keberadaan mereka juga tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian supaya jangan ada lagi penambahan kuota. Jadi jangan ada orang yang memang dengan sengaja untuk membuang lagi di tempat itu. Karena sebaik-baiknya kita berdoa, kan nggak bisa cuman kita doang nih ya. Maksudnya orang-orang yang daerah di situ akan mengalami dampaknya secara langsung loh. Kalau kita yang jauh yang nggak tinggal di situ mungkin ya pada saat kesana aja baru ngerasa. Kalau yang mereka tinggal di sana kan itu bisa dengan leluasa aja mereka melakukan aktivitasnya. Gitu. Satu pertanyaan sih. Ya. Waktu terjadi yang pagar itu bergerak dan bergetar gitu, bangun-bangunnya gimana? Aduh, ketahuan dong Pak. Terbang atau menetap? Mereka nyantai? Bangunnya itu jadi ribut. Oh, jadi ribut. Benar-benar ribut. Jadi binatang itu atau makhluk hidup itu pada saat melihat sesuatu yang energinya tidak sefrekuensi. Bukan tidak sefrekuensi, yang tidak sefrekuensi manusia. Ya, maksudnya di luar dari kita energi kita manusia, mereka akan bereaksi. Gitu. Jadi pada saat ini si perempuan mau muncul dari air aja, bangau itu udah ribut, itu kepak saya, aduh ketahuan dong ya bangaunya itu. Ya udahlah. Ya, maksudnya, anggap aja mereka tahu dan nggak tahu gitu kan. Kita nggak bilang nama. Iya, kepak sayapnya itu makin lebar tuh kayak memang mereka siap menyambut gitu loh. Itu jadi ribut, terus suasananya jadi benar-benar mencekam. Oke, berarti gini, satu juga kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil adalah bagi para indigo ya mungkin ya, yang bisa membersihkan atau apa-apa, seperti yang dibilang, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Dalam arti jangan asal buang yang sudah maksudnya yang udah, memang kamu menolong manusia sih, cuman tapi yang arwah-arwah yang itu jadinya kasihan gitu. Jadinya kayak kembali pada dan alamnya gitu. Ibaratnya kayak nggak dipedulikan lagi gitu loh nasib dari arwah ini gitu loh. Jadi kayak udahlah matilah kau sana gitu loh. Kan maksudnya kayak gitu kan. Ibaratnya kayak nggak dipeduliin apakah dia akan menderita di situ atau enggak gitu loh. Karena gimana pun juga jangan hanya ada peri kemanusiaannya, tapi ada dihargai lah. Iya, di peri kearwahannya juga harus ada. Peri kegoipan. Iya, peri kegoipan juga harus ada. Ya udah, kita lihat aja apakah explore kali ini akan ada seperti itu atau tidak. Karena aku terus terang agak nervous juga ya. Ceritaku sampai nanti aja deh ya, karena aku rasa ini udah lumayan banyak sih durasi kita ya. Ya udah 1 jam, jadi aku rasa jangan terlalu panjang juga supaya nanti kita bisa fokus ke explore-nya. Surya ready? Oke aja. Stella ready? Oke, Rena ready? Tapi Rena nanti bawa timnya juga sih. Dia akan timnya itu nanti akan ikut menjaga gitu loh. Maksudnya supaya Pegasus 88. Pegasus 88 supaya kita nggak tahu nih nama yang cocok apa. Kita semua aman gitu loh. Ya udah, kita break dari sini. Yuk kita sama-sama menuju ke lokasi dari yang kita ingin explore. See you. Oke guys, kita sudah berada di lokasi yang pengen kita explore.
tempat kita rahasiakan dulu. Intinya nanti kita akan ngobrol dengan salah satu pengurus dari tempat ini. Kita mau tahu sebenarnya udah berapa lama tempat ini tidak ditempatin dan tidak terurus. Tapi intinya tadi waktu barusan datang aja dari Rena sendiri pun dia udah merasakan banyak sekali ada di sini, dan dia sampai mengatakan bahwa ada energi-energi yang kayaknya gak enak banget karena mereka kayaknya nggak gitu senang ya kayaknya ya kita di sini. Cuman kita ngobrol dulu dengan salah satu pengurusnya. Di sini kita sudah ada Mas Juki. Silakan Mas Juki. Halo. Entar. Di sini biar dekat. Nah. Oke. Di sini dia adalah salah satu pengurus ini dari tempat yang kita akan explore. Kita panggilnya Mas atau panggil apa nih? Terserah aja mana enaknya. Ya udahlah kita panggilnya Juki aja lah ya. Juki aja. Juki, boleh tahu nggak sebenarnya tempat ini adalah tempat apa? Maksudnya usaha kah atau rumah kah atau apa? Tempat nongkrong ya, tempat makan-makan begitu. Oke, berarti tempat usaha ya, bekas usaha ya. Usaha. Oke, berarti ini udah berapa lama tidak terurus ataupun tidak ditempatin? Kurang lebih ya 1,5 sampai 2 tahun lah kurang lebih ya. 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Jadi memang kamu sendiri mendengarkan dan juga mendapatkan kesaksian katanya ada beberapa yang di sini yang sempat diganggu, terus ada kejadian-kejadian aneh. Iya, ada beberapa di Ya dalam. Kalau gitu boleh di-guide ya, masuk Boleh, di dalam ya. boleh. Kita ada ruangan apa aja di dalam ya. Oke, boleh. Oke, yuk guys, kita sama-sama explore. Yuk. Kita mulai ini dulu ya. Oke. Permisi aja dulu lah. Iya udah permisi. Oke. Oke, udah selesai. Guys, sebelum kita masuk, boleh tahu nggak Ren, di luar dulu deh. Kondisi di luar itu gimana sebelum kita masuk ke dalam? Boleh tolong disorot ke sana? Ada sesuatu di sana. Hah? Ada sesuatu di sana. Iya. Jadi sana itu ada rame. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawah pohon? Enggak. Di mana? Di dekat dinding. Kemudian yang dekat jendela yang ada kebuka itu. Dan di dekat gerbang itu mungkin kalau dihitung ada 11. Wow, sebanyak itu? Sebanyak itu. Tapi yang di sana kayaknya pasif karena mereka lebih tidak Menonton. menunjukkan eksistensinya. Tapi kalau yang di sebelah sini tadi itu memang dia menunjukkan bahwa mereka nih aku merinding. Mereka kurang menyukai keberadaan kita ada di sini. Jadi Yang di sebelah sana? Yang nih di area depan kita ini. Kalau di sana juga ada, tapi maksudnya yang paling marah banget tuh di sini. Mungkin karena tadi kita juga di situ ada briefing apa siap-siap semua, jadi dia kayak marah nggak suka. Nah kalau yang di area sebelah sana itu lebih kepada kayak penjaga area depan ini. Ya mohon maaf karena banyak jadi agak terkejut gitu ya gitu. Oke, baik. Area luar udah kita cover. Sekarang kita masuk ke pintu utama. Pak Juki, di depan ini adalah apa? Kalau boleh tahu. Ini pintu utama untuk datangnya dari pengunjung lah ya. Customer ya. Ya, customer yang pertama. Ini ruangan inilah ya, ruangan depan. Iya, ruangan depan. Oke, yuk. Mari sama-sama kita masuk. Permisi. Oke, boleh deskripsikan mungkin dulu sebelumnya ruangan ini dipakai untuk apa-apa aja? Maksudnya kondisinya ada apa aja di dalam? Nah, biasanya di sini ada meja kasir. Di sini ada meja kasir. Di sini ada tempat duduknya tamu. Itu tempat duduk tamu. Dan di arah belakang ada tempat duduk tamu. Jadi semua duduk tamu. Oke, berarti intinya kurang lebih suasana seperti yang kafe pada umumnya ya. Ya. Jadi ruangan ini bisa kalian bayangin, ini ada meja-meja, terus tadi ada kasir dan lain-lain. Oke, ini kalau versi dari si Juki ya, waktu sebelum kondisi seperti ini. Oke, Surya sendiri
Ada Memang sih feel apa? dari awal sih. Maksudnya sekarang, kondisi sekarang. Oh, kalau kondisi sekarang sih dari tadi kita pas masuk kayak tadi si siapa Kak itu bilang ya memang sih merinding ya. Saya sih merinding dari tadi. Hawanya ini dari pas mau masuk itu hawanya hawa dingin. Kalau hawa dingin secara umumnya itu kurang enak ya. Ya. Artinya kayaknya di sini kalau boleh saya bilang tuh mungkin udah tempatnya mereka di sini. Home base lah bahasanya, home base. Oke. Home base. Jadi tadi juga melihat dari situasi yang tadi mau masuk kan banyak sawah. Mungkin ya kalau bilang banyak sawah atau banyak sawah, sorry. Banyak Tanaman liar. tanaman liar rumput itu ya sebenarnya sih nggak begitu masalah, tinggal dibersihin. Jadi bersihin ya harusnya sebelah tadi yang saya bilang itu dekat sana ya kayak tadi bilang dia penjaga daripada sini. Jadi kalau di Jaga sini area depan ya. iya area depan sebenarnya pun boleh bilang area sini juga bisa. Cuman kalau di sini ya mungkin kita Harus dilihat dulu secara keseluruhan di iya, dalam ini. kalau tadi kita Iya. lihat sampai Oh, sini ya. benar. Kalau dilihat sih kayaknya situ itu dia punya kekuasaan dia lah. Teritorinya Sampai di sana. Teritorinya di sana benar. Tapi tadi saya sekilas kan nih mungkin tadi lihat ada kamar, beberapa kamar yang tadi yang bilang Ya. kaca kebuka itu ya memang sih Ya. agak rame di sana. Tapi di situ juga ada dengar-dengar dari karyawan, di situ juga sering dengar. Oh, dengar suara. Ya, Iya. jadi Oh, tadi berarti barusan ruangan yang tadi yang buka waktu kaca itu lagi ya? ngomong ini, Hmm. kan aku lihat ke sana. Hmm. Nah, di dalam ruangan itu sangat banyak sekali. Iya. Ruangan itu. Ya. Iya. Mungkin Itu yang mau tadi di- yang tadi ada jendela kan? Ya, betul. Ruangan yang di sana. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya udah, oke. Sekarang kita mau jalan kemana dulu? Jalan kayaknya Kamu ke yang area kamu rasain ke paling area energi sana paling- dulu. Kayaknya nanti itu belakangan aja deh. Yang Nanti ruangan kita itu? jadi lama di situ soalnya. Oke. Yang tadi kamu bilang energi yang marah-marah itu mereka di mana tadi? Di area depan ini. Depan. Oh, yang depan malah, Iya. bukan di dalam ini ya. Bukan di Oke. dalam. Ya udah. Tapi marah sebenarnya nggak ada hubungan sama sini. Hah? Yang marah bukan ada hubungan sama ini. Gimana kok nggak ada? Ya, sorry, yang marah tadi itu nggak ada hubungan sama sini. Oh, kalau di dalam. Bukan, maksudnya kayaknya bukan yang di sini, cuman Iya, tapi dia nggak suka dengan keberadaan ya. kita. Padahal penjaganya udah oke. Cuman Oh, ya, penjaganya udah oke. artinya oke lah, welcome lah gitu. Cuman kan ya itu kayak mungkin pengamen ya kalau bahasa kasarnya. Boleh kasih Ini daerah bar. Daerah bar, ini daerah toilet. boleh ke situ. Boleh? Oke, ada dua anak-anak di situ, tapi kayaknya nggak terlalu mengganggu, biasa aja. Gitu. Anak-anak di toilet ya? Iya. Oke. Kayaknya di belakang ini ada apa ya? Ini daerah dapur. Nah, ini juga. Itu kita boleh akses dapur ya? Boleh, boleh. Yuk, Ya udah yuk, sana kita akses dapur ya. Yakin mau dapur dulu, keren. Soalnya agak Ren, yakin nak mau dapur dulu katanya. Apa? Yakin mau dapur dulu? Aku tadi udah intip loh. Aku juga udah lihat sih kok. Oh ya udah. Bebas, mau gimana? Mau kemana dulu boleh? Terserah. Apa ya? Nah, di sini kan ada tempat yang di mana tempat sembahyang ini dan konon kata itu juga lagi sembahyang juga ada di dapur. Oh, musola Ya, untuk sembahyang karyawan. iya. Oke. Musola itu yang di mana di? Ya, ini. Di ini ya. Oke, boleh kita cek dulu di musola. Yang konon katanya kalau dari segi karyawan lagi Sorry, sembahyang juga diganggu. Oh, berarti mereka waktu lagi menjalankan ibadah, mereka diganggu. Iya. Oke, Rena, kamu ada melihat Mereka apa? duduk di situ ada 4. Terus aku nggak berani lihat soalnya. Kenapa? Dia tatapannya gini nih. Oh, melotot dan marah. Ya, misalnya kan kita sudah permisi, kami permisi datang ke sini. Apa ya? Wujudnya kayak orang tua semua sih yang di sini. Oh, yang di musola. Yang sana orang tua semua. Oh. Kalau yang tadi di sana anak-anak, yang di sini orang tua. Oke. Kenapa? Coba boleh ke apa? Lampunya ke sana. Saya silau. Ya. Mereka semua duduknya ngadap ke sini di pojokan itu. Di pojokan itu.
di dapur ada suara ya? Apa cuma aku aja yang Boleh dengar? ke dapur? Boleh. Ya. Sorry, di atas apa? Kosong. Di atas itu kosong sih. Langsung plong gitu. Nah, Langsung terbuka gitu aja ya. ya. Yuk, kita ke dapur. Saya kayaknya bagusnya taruh sini ya. Ini kuil. Yuk. Kayak ini oke. Oh, betul. Oke, kita satu persatu ya. Di sini dulu deh, Area masak lah. area masak. Iya, kalau yang ada yang bisa lihat ya. Sebentar. Kalau ada yang bisa lihat, kan tadi saya masuk duluan. Memang sih dari awal udah merinding. Jadi sampai sini tambah merinding. Tadi kamu udah ngintip dari sana kan ke sini. Sebenarnya waktu tadi intipannya apa sih kamu intip? Maksudnya yang apa yang kamu lihat di sini? Lihat sih enggak, tapi perasaannya pasti di sini ramai sekali. Oh, Ramai. energinya dahsyat. Energinya agak kuat, kencangnya di sini. Kalau yang di sini masuk mungkin jawab ya. Rena, apa yang kamu lihat? Full. Full. Kalau Full maksudnya Full dalam arti seratusan. penuh. Nggak bisa gini, aku nggak bisa menghitung, tapi ini banyak sekali dan seperti berubah gitu. kalau kasarnya itu kamar lah. Ya, Kayak seperti kamar. yang memang tempatnya mereka. Jadi Tempatnya di mereka. dalam ruangan rumah ini, kayaknya centerpiece-nya itu di sini. Iya, centerpiece-nya di sini. Centerpiece-nya di sini. Terus kalau rumah ini mau diapa-apain, kayaknya direnov ulang lah, bener-bener mesti digali bawahnya. Berarti intinya kalau memang mereka mau ibaratnya bersih atau apa, ini benar-benar harus di Ada ibaratnya yang dari mendesah das. dari sana. Apa? Ada yang mendesah, dengar. Mendesah. Ya. Gitu terus menerus. Ada suara. Di ruangan ini. Ya. Om coba aja. Om coba aja. Kita coba masuk. Oh, kok. Aku jadi ngeri cuy. Ntar lu balik dulu aku. Ngeri. Kenapa ada yang seperti itu ya? Maksudnya apa? Kayak mana ngomongnya ya? Dia bukan orang tua, bukan anak-anak, tapi yang tubuhnya kayak agak pendek gitu loh, kayak kerdil. Di dalam ruangan ini, di tempat koko berdiri tadi, and then dia merangkak. Anak-anak. Dia bukan kayak anak-anak, mukanya udah dewasa, tapi dia Kerdil. juga tapi nggak kerdil banget juga, maksudnya ya orang yang tidak tinggi lah gitu. Tapi dia merangkak, posisinya dalam keadaan dia merangkak kayak gini. Posisi dia di mana tadi? Di tempat kok di belakang koko berdiri, koko jangan di situ. Di belakang saya. Di belakang koko, Di sini. di belakang sebelah sini, Sebelah kanan, belakang. kanan sini. Permisi, maaf ya. Di belakang koko itu, di situ. Oh, di Iya. sini. Maaf ya, Oh, di maaf. sini. Iya, maaf ya. Maaf ya. Tadi dia tahu kita waktu lagi ngobrol di sana dia. Cici denger ya? Tadi. Ada kayak ada suara. Kayak suara nafas gitu Iya, kan? nafas Iya. Iya itu. Dia merangkak soalnya lagi jalan. Di sebelah sana tidak ada ya? Sebelah sana tidak ada. Yang dekat pintu nggak ada ya? Enggak. Di sini kalau kalian melangkah satu aja keluar dari garis ini, atmosfernya berbeda. Silahkan dicoba. Beda dengan di sini. Lebih pengap. Bukan cuma lebih pengap, rasanya langkah kita lebih berat. Ya, nafas Beda. lebih berat. Iya, lebih beda dengan di sini. Karena itu tempatnya sangat berbeda, atmosfernya, ambience-nya itu beda. Belakangnya apa? Ini Kenapa? Kenapa dia? Baik, kamu ngikut dia. Oh, ada yang mau ngikut Iya. dia. As.
ya kok? Ya. Oke. Yang embus itu yang mau ikut. Hah? Yang embus tadi itu mau ikut orang itu. Iya mau ikut. Cowok. Dia merangkak dari sana itu pengen ikut kita gitu. Soalnya tadi saya lihatnya di belakang dia pas lagi saya nanya itu belakangnya banyak asap. Kayak habis kayak orang habis mandi. Tadi asap itu bukan gara-gara ini ya? Bukan gara-gara lampu. Aku nampak loh. Iya. Saya tadi kiranya juga ada yang merokok, cuma saya mikir Dari kayaknya ada tadi yang merokok. kok. Tadi. Oh, enggak itu orang sana. Astaga. Enggak, tadi pas dia itu kayak ibaratkan asapnya itu orang habis mandi, panas-panas. Iya, gitu. uap. Uap besar. Jadi tadi waktu kita masuk sini, Cukup. waktu kita masuk sini, ini koko ini udah lain. Iya. Iya, ada nampak. Udah Bukan nampak, cuman sangat berat kali, ya kan? agak merinding di Ya, sini. jadi aku udah Kayak bulu kuduk Ya. naik gitu. ya itu tadi aku lihat soalnya dia seneng dekat sama koko ini. Oke. Oke. Baik. Kita masuk ke ruangan lain ya. Kita Oh, coba. ada lagi? Oh iya, ada lagi di depannya. Iya. Ada depan. Itulah kamar yang Ikutin aja paling dari belakang. Oh, enggak ikutin aja dari belakang. Kalau apa saran aku lampunya boleh kecilin sih. sedikit. Oh, Iya, ada. Contohnya Ada. kecilin sedikit. Permisi. Ayo, ibu ini Permisi. Permisi ya. Ini ada sosoknya. Aku nggak tahu apa mungkin. Kamar mandi. Sebelumnya aku ini kan dulu tempat kantor ada tempat makan. Apa mungkin pernah pakai sesuatu? Waduh. I don't know. Karena yang aku lihat tadi di dalam sana sama yang dalam sini sama. Bentukannya beda, itu merangkak. Nah itu kan tidak biasa gitu loh. Maksudnya apakah itu ditaruh atau bawaan atau ya wajar aja mungkin zaman sekarang kalau orang buka tempat makan atau apa mungkin ada. Maksudmu penglaris? Iya, cuman kan nggak enak ya aku ngomongin penglaris karena gini, wujud penglaris itu kan banyak ya, beda-beda dalam bentuk apa saja. Which is yang ada di Sorry, sana dan tadi kami diskusinya itu di belakang kayak ada yang toko. Ada yang mau masuk. Hah? Di sana di belakang pintu itu. Kalau tepatnya di sana. tunggu. Nah, satu sini aja. Nah, Satu sini aja. Gak usah ikut, gak usah ikut. Situ, Satu situ. sini aja. Taruh ke sana, Rey. Lampunya kecil. Lihat ke sana. Lampunya taruh ke sana. Nah, ya. Oh, pas lu syuting malam sih kan? Itu harus Sama. ya. Nah, tapi Dan kalau dia syutingnya seperti di tanda ketakutan kalau lihat kita. ya kayak gini lebih enak lah lampunya. Dia kayak ketakutan lihat kita. Jadi kayak lihat kita kayak dia nggak biasa lihat manusia yang berseliweran lagi setelah sekian lama. Jadi memang seperti dia dititipkan, ditaruh dengan sengaja. Ini bukan tempatnya. Begitu. Dalam arti seperti penglaris yang dalam artinya Iya. Tapi ternyata itu it doesn't work. Tidak bekerja buat tempat ini. oke. Ya kan? Karena kalau memang oke dan laris harusnya nggak tutup. Gitu. Oke, baik. Oke, ya. Yuk. Iya. Ke kamar yang kiri dulu ya. Kamar kiri. Ada Wes. gudang ya. Gudang ya. Gudang. Itu gudangnya kayak batu-batu ini. Ya, itu gudang. Gini aja. Sorry ya. Bentar ya. Sorry ya. Soalnya kalau kita kena kayak gini susah kali ngelihatnya. Buat salah di sini ada karyawan yang tidur di sini. Oh, Ya, dulunya. Jadi selain tempat gudang kayak tempat mereka tidur gitu juga. Nah, ya? tapi hanya untuk kayak 1-2 orang itu jaga malam. Ada pengalaman nggak Oh. karyawan yang selama tidur di sini? Mereka nggak bilang. Oh gitu. Ada pun mereka nggak bilang. Nggak bilang, nggak cerita. Nggak cerita. Oke. Sekarang apa yang kalian berdua rasakan? Aku kok merasa panas ya di sini. Maksudnya Kalian- kayak ada sesuatu yang Merindingnya itu lain. Jadi gini, kalau tadi yang tempat sana, kalau menurut saya ya, yang tempat sana itu yang tempat dapur itu hawanya dingin. ya ini agak panas. Ini ya? hawanya panas. Ah. Walaupun tadi kacanya dibuka, ada tertutup sedikit jendela ya. Memang sih hawa di sini terus terang biasanya kalau hawa panas itu kurang welcome.
Oh gitu. Ya, ruang belakang. Kalau dingin dia hanya menunjukkan existence saya ada di sini. Ya, lu masuk dengan cautious gitu. Biasanya sih gitu ya, Ren ya. Yang kamu lihat apa, Ren? Di atas ada. Di atas. Ini. Ya, Ini. Ya, di atas ada itu. di sini. Iya. Wujudnya. Ada. Dia lagi turun. Hah? Dia lagi turun. Dia lagi turun. Ya. Oke. Sini tunjukin. Ini agak lain nih, bahaya tuh. Nih. Yang di atas tuh mostly perempuan, tapi wajahnya banyak yang rusak. Banyak yang rusak. Ya benar tadi memang kawannya panas di sini. Iya, makanya aku kayak ngerasa panas di sini. Dan di area sebelah sana itu yang banyak kaca itu juga banyak sekali itu yang lagi sembunyiin kita. Oh, di balik jeruji-jeruji itu. Di balik jeruji itu. Tapi paling banyak kayaknya di atas itu dia. Mereka nempel di atas. Kayak Seperti berjalan. seperti cicak. Maksudnya nempel dinding. Ya. Nah, mereka juga suka di sini. Ini kayaknya nomor 2-nya setelah dapur. Iya. Nomor 2-nya setelah dapur tuh ini. Jadi matamu merah loh. Kamu nggak apa-apa kan? Apa? Cuma aku mau kayak ada cowok yang nggak ada kepalanya. Apa? Kayak terngiang di sini. Maksudnya cowok? Cowok tapi nggak ada kepalanya. Cowok nggak ada kepala. Iya. Terngiang-ngiang gitu. Kayaknya di sana mau ngomong, Kok Surya ada perasaan. Siapa? Yang mana? Jeruji? Iya. Kamu mau ngomong apa? Maksudnya dia mau ngomong Dia apa? seperti mengajak untuk berbicara. Kok Surya? Aku belum sampai tahap itu. Oke. Sorry. Oke. Silakan Ren. Ini apa ya? Kenapa? Kayaknya harus sama-sama orang kamu. Yang di sini usil orangnya. Oh ya, Ini usil. ngajain. Ini usil nih yang sebelah sini. Iya. Maaf ya, jangan usil-usil lah. Tuh, Kamu minum. Tuhan masih ada kebahagiaan yang menungguku di masa depan. Kalau tidak ada, ambil saya. Ambil saja aku sekarang. Aku capek menangis terus. Ini katanya orangnya. Ini kok pakai lipstick kayaknya. Ya, Oh, oke. I got it. Kenapa? Ya, kamu usil kan, benar. Kenapa? Yang tidur di sini dimasukin sama dia untuk tulis. Maksudnya? Yang apa? Yang tidur di sini dimasukin sama yang ada di sini untuk menuliskan. Oke, berarti menuliskan itu manusia. Harus ya. Tapi kemasukan. Dimasukin dulu. Oh. Dia yang menggerakkan untuk menulis ini. Karena jujur ini tulisannya agak aneh. Ambil saja aku sekarang. Aku capek menangis terus. Iya, karena maksudnya aku bilang kayak di kamar itu banyak perempuan. Perempuan. Jadi memang yang di sini tuh usil. Usil beneran. Oke. Fokus loh. Iya, jadi juga dari tadi ini loh. Fokus ya. Jangan Aku diimajinasikan. khawatirin Luis malah kamu. Ini kamar mandi nggak ada ya? Enggak ada Enggak, masalah. yang di atas tadi. Hati-hati, Rai, hati-hati, Rai. Ini ruangan apa? Ya, ini tempat taruh barang-barang yang kayak barang untuk yang dekat di barang. Oke, Luis masuk. Ini ada sistem. Ini ada. Di sini ada. Enggak ada apa? Iya kan? Ya, beda dengan ikan atmosfer ya. Ini dingin. Di sini dingin. Ya, ini dingin. Sini sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya, biasa aja sih. Hmm. Kalau ada tetap ada. Sorry.
Ini kok kayaknya masih banyak barang ya pas pemindahan kemarin itu nggak diberesin atau memang sengaja diginiin? Kurang tahu juga sih. Karena yang mindah-mindah itu beda orangnya. Oh beda ya? Nah, beda. Iya. Ada yang Di jendela. ya. Di ruangan ini sendiri nggak ada? Ada, tapi seperti biasa aja, nggak ada sesuatu yang terlalu Nggak ada menarik atau signifikan. gimana. Nggak Ya, mencolok, nggak mencolok. nggak mencolok. Seperti pada umumnya kalau kita lagi tidak ada di ruangan yang gelap pun memang ada. Nggak semua ada. Kalau yang di atas kamar mandi tadi ada, kemudian yang di dekat apa namanya Dapur. nah itu banyak. Oke, berarti sejauh ini di satu ruangan ini yang paling mencolok dapur Sama yang kamar sebelah tadi ini. sama ruangan tadi yang Sebenarnya di area tangga ada nggak tadi? Ya kita boleh naik. Iya, Ya, saya mau naik. Yuk. Wah, ada editnya. Di atas ada kuncinya nggak? Di atas ada kuncinya nggak? Ada? No, hati-hati ya kameramen. Udah dipesan dulu ya. Di tangga tidak ada ya? Tangga sebenarnya enggak. Yang saya ingin lihat itu setelah buka pintu ini sebelah sananya loh. Bener nggak Ren? Iya bener nggak Ren? Iya, nggak apa-apa. Kuncinya? Gue fokus aja. Oke, agak ini fokus. Sebenarnya dia takut. Iya, dia udah beda kali loh dari tadi. Ikia, ada hama wajib ikia. Ikia, mana? Mau itu saja makanya. Tadi bacanya. Yuk, langsung aja ayo. Nggak apa-apa, ayo. Not to worry. Cuy. Hati-hati ya, woi. Pasang aja di ujung, masukin kan? Nggak nampak soalnya. Ya, sorry ya. Saya bantuin aja yang kamera yang gelap. Ah, oke, Op. Sini aja. Wow. Aku aja ngerasa. Ya. Aku aja ngerasa. Itu kayak wow kali di situ. Kenapa Ren? Kenapa kamu mual? Baik situ bang. Iya. Dia tahu. Dia tahu banyak makanya dia naik buat jaga. Banyak di situ. Itu banyak kali. Jadi- itu ada yang kakinya diikat. Hah? Ada. Sorry ya. Lampunya ke sana aja. Gak usah ke. Ini ada kakinya diikat. Di sana di bawah kayu itu banyak banget kayak orang disusun ditimpa tumpang tindih gitu loh. Kayak dibuang gitu kok. Bu, tapi ini cepeng ngecek bersih loh. Iya, tempat kan. Makanya kamu mual ya? Bukan. Tempat ini kayaknya tempat kayak Pembantaian juga? Iya. Atau ada sesuatu silsilah atau gimana? Bukan silsilah lah. Lebih tempatnya di sini kriminal historinya banyak. Jadi bukan kebetulan di rumah ini. Diikat yang kakinya aku. Ya, jadi kebetulan bukan cuma di rumah ini. Saya lihat sekitaran sini juga mendukung. Karena di sebelah sana saya lihat rumah kosong, terus ya ada pohon, ada apa. Ini memang udah lama di sini gitu loh. Ya, Oh, itu banyak banget. daerah gelap. Ngeliatin kita semua ini. Ini semua? Semuanya. Itu semua lagi ngeliatin kita. Wow. Makanya aku aja yang nggak sensi langsung kayak energinya dahsyat kali loh. Masa ya? Dinding.
Oh, energinya dahsyat Kalau kali ya. kalian bisa ngerasa kayak kepala kalian ditekan. Yes, di sini. Bukan di sini, di sini. Di sini, Kayak iya rasanya benar, banyak, aku di sini. gitu. Aku di sini. Itu tandanya adalah bahwa yang ada di sini bukan hanya banyak, tapi sebenarnya mereka tidak jahat. Oh. Tidak jahat. Dia lebih kepada menarik energi kita untuk ini loh aku di sini. Kalian lihat lah. Adjustingnya. Iya. Gitu. Sehingga dia memang berada di sini karena kita diminta untuk melihat mereka. Pantas. Dipaksa, gitu. Koko masuk aja tadi menarik kan langsung mengarah ke sana. Kan? Ya, karena aku kayak dipanggil gitu loh di sana, Iya. langsung Iya, berat di sini bukan di belakang. Wow. Nah, boleh turun aja kita kayaknya di sini. Oke guys, kita udah explore semuanya selesai. Intinya kesimpulannya adalah yang kita dapatkan yang paling highlight di lokasi ini adalah yang pertama dapur. Kemudian yang kedua itu adalah area ruangan ini yang ada jerujinya dan juga di atas toiletnya. Kemudian juga yang dahsyatnya itu energi paling dahsyat adalah di lantai atas yang dekat samping dari tabung air ya kalau nggak salah tadi ya. Samping tabung air. Jadi 3 lokasi ini Sama yang di atas tapi yang dekat pohon yang ada besi-besi. Oh, yang ada besi-besi, ya betul. Jadi itu beberapa lokasi yang memang benar-benar dahsyat banget energinya. Ya udah sampai di sini explore kita special episode di episode 30 dari Spicy Ghost Story. Akhirnya saya Freddy dan juga terima kasih untuk Pak Juki dan juga ada Irana Putri. Stella. mengucapkan thank you so much for watching. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dari Spicy Ghost Story. Bye.